Lin Sun tinggal di sana. Melihat sosok yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, keterkejutan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatiku. Won, kakak menang. Ini seperti keajaiban yang tak tertandingi. Disaksikan dengan matanya sendiri, Lin Sun tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Saya tahu bahwa kakak senior tidak terkalahkan. Dia tidak akan pernah mengecewakan siapapun, tidak akan pernah. Li Xuanwei tertawa. Ruo Su, Pu Zhen, Qi Jun, Cheng Yu, Jing Zongyue dan lainnya juga tertawa. Depresi dan ketegangan yang sebelumnya menyelimuti hati mereka semuanya hilang, dan ekspresi semua orang dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan. Di atas reruntuhan, sang kakak menengadah ke langit dan tertawa, meski tubuhnya berlumuran darah dan terluka parah, tawanya begitu nakal dan gembira hingga membuat langit berdengung dan bergetar. Untuk bisa sukses dalam hidup, Anda harus memiliki segala kegembiraan, kemarahan dan kebencian yang tersimpan di hati selama ratusan ribu tahun akhirnya terbayar hari ini, jadi kenapa tidak gegabah? Du Shou dan pendeta tua itu juga tertawa, pikiran mereka berputar-putar, dan mereka dipenuhi dengan emosi. Tidak peduli seberapa besar surga tidak dapat lagi menutupi matamu, tidak peduli seberapa besar bumi ini tidak dapat lagi menahanmu, aku juga dapat merasakan sedikit kegembiraan dari sesama penganut Tao. Pemuda jangkrik emas berbicara dengan suara hangat. Kakak senior berhenti tertawa dan berkata, Jin Chan, kamu mengatakan satu hal yang salah. Kekuatan perintah terlarang masih ada, dan yang aku kalahkan hanyalah guk-guk penjaga. Dia melihat ke langit lagi, dengan semangat juang yang mendidih dan membara. Kapan sumber kekuatan perintah terlarang akan dibasmi, saya akan sangat bahagia. Pemuda Jin Chan bertanya apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sisi lain langit berbintang. Kakak senior itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Pemuda Jin Chan berkata dengan emosi memang benar. Kakak laki-laki tertua telah berbalik dan melihat ke arah Ruosu dan yang lainnya, momentumnya yang sulit diatur jarang bisa tenang. Dia tidak banyak bicara, dia hanya tersenyum, dan senyuman itu bernilai ribuan kata. Ketika dia melihat Lin Sun, dia melemparkan labu anggur ke udara. Minum anggur. Bagus. Lin Sun mengambil labu anggur, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Kamu adalah orang yang beriman padaku, hahaha. Kakak senior itu tertawa, mengeluarkan labu anggur, dan minum sebanyak yang dia mau. Ruosu dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Ketika mereka pertama kali memasuki Sekte Master, kakak laki-laki tertua juga minum bersama mereka seperti ini. Ini berasal dari persetujuannya. Langit dan bumi gelap, dan atmosfer kebobrokan dan kehancuran mengepul. Pertarungan ini akhirnya berakhir, namun kekuatan perintah tabu yang menutupi langit masih ada, namun tidak ada yang mengontrol dan menggunakannya. Karena kaisar tanpa nama sudah mati. Apa identitasnya dan asal-usulnya? Kakak laki-laki tertua tidak mengatakan apa-apa, tapi memandang rendah dia sebagai guk-guk penjaga. Setelah meminum semua anggur di labu, tanpa berkata apa-apa kepada Lin Sun, kakak laki-laki itu melambaikan tangannya dan melangkah pergi, dia ingin menanyakan sesuatu pada Jin Chan. Adik laki-laki, aku bisa memenangkan permainan ini berkatmu. Ruosu di sebelahnya tiba-tiba berbicara, dengan senyuman di matanya yang jernih. Semua orang mengangguk. Lin Sun tercengang, dengan ekspresi heran di wajahnya. Dalam game ini, saya sudah lama direduksi menjadi peran seperti penonton, dan saya tidak bisa membantu sama sekali. Selanjutnya, Ruosu memecahkan keraguannya. Permainan besar ini dapat ditelusuri kembali ke akhir pertempuran kuno antar kaisar. Selama hampir 100.000 tahun ini, keturunan Gunung Fangchun berkeliaran di seluruh dunia seperti hantu yang kesepian untuk menghindari ancaman dari kekuatan tatanan terlarang. Gerbang gunung tidak hanya dihancurkan, tetapi juga dianggap sebagai sisa-sisa oleh musuh-musuh itu. Selama hampir 100.000 tahun, mereka telah menjelajahi tempat-tempat yang tidak diketahui dan bersembunyi, hanya untuk menghilangkan rasa malu dan membalas dendam. Dao Agung berumur 50, Tianyan berumur 49, dan salah satu dari mereka lolos. Lin Sun adalah yang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada yang tahu bahwa Lin Sun adalah keturunan Gunung Fangchun, dan dia belum menjadi seorang kaisar, sehingga sulit baginya untuk memasuki bidang pandang kekuatan musuh itu. Dan permainan ini sebenarnya dimulai secara diam-diam sejak Lin Sun memperoleh warisan dari penguasa Gunung Fangchun di reruntuhan Kunlun. Tahun itu, ketika perjalanan ke reruntuhan Kunlun berakhir, Li Xuanwei muncul diam-diam dan mengawal Lin Sun, membunuh banyak tokoh tingkat kaisar di sepanjang jalan, memungkinkan Lin Sun memasuki jalan langit berbintang kuno tanpa bahaya apapun. Saat itu, Lin Sun membawa kapal dunia ke alam Dayu dan menjadi sasaran alam Siti Garba. Jun Huan, seorang wanita yang menyamar sebagai pria, muncul untuk membantunya menyelesaikan niat membunuh dari kegelapan. Saat itu, Lin Sun melakukan perjalanan melintasi langit berbintang, dan di perahu Fuyao menuju dunia Hongmeng,
Pu Zhen muncul, membunuh leluhur Dukong dan menghilangkan rintangan untuknya. Ketika Lin Sun akhirnya tiba di dunia Hongmeng dan memasuki sekte Xuan Jidao, Li Xuanwei muncul lagi dan memberitahunya tentang harta karun kekacauan. Kemudian, dia berpartisipasi dalam kompetisi Taoisme Yunzu dan acara besar Taoisme. Sampai dia memasuki zona terlarang abadi kuno dan merebut Gunung Buzu harta karun kekacauan, Lin Sun secara tak terlihat telah membantu Fang Chunsan memenangkan kesempatan untuk menang dalam permainan besar ini. Memanfaatkan kesempatan ini, kakak laki-laki, yang telah terdiam selama hampir 100.000 tahun, meledak dari langit dan mengalahkan kaisar tanpa nama dalam satu gerakan jauh di dalam pusaran air di langit. Lin Sun berada di tengah-tengah permainan dan tidak mengetahui hal ini, bagaimana mungkin Ruosu dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Sebelumnya, kekuatan musuh menganggap Lin Sun sebagai umpan, mencoba memikat mereka, keturunan Gunung Fangchun, ke dalam permainan besar ini. Sebenarnya, inilah yang ingin dilihat oleh Ruosu dan yang lainnya. Oleh karena itu, Ruosu Cai memberitahu Lin Sun sebelum dia memasuki area terlarang Guxian, jadi tidak perlu khawatir untuk mengungkap identitasnya. Ini tata letaknya, sebuah permainan besar yang berlangsung selama hampir 100.000 tahun, dengan Lin Sun, yang lolos, sebagai bidak catur rahasia. Oleh karena itu, nampaknya selama pertandingan sebenarnya, Lin Sun tampaknya hanya menjadi penonton yang tidak penting, namun nyatanya, dialah kunci untuk memenangkan permainan ini. Setelah memahami ini, Lin Sun tidak bisa menahan perasaan kesurupan. Mengingat tindakannya di Starry Sky Ancient Road selama bertahun-tahun, dia akhirnya mengerti peran apa yang dia mainkan dalam game ini. Aku akhirnya mengerti kenapa kakak-kakak senior itu selalu mengatakan hal yang sama ketika mereka melihatku di tahun-tahun ini. Anda akan mengerti nanti. Ya, dia sangat mengerti sekarang. Adik laki-laki, aku tidak memberitahumu hal ini sebelumnya karena aku khawatir akan terjadi kesalahan. Jika kamu merasa tidak nyaman, salahkan saja kami. Pu Zhen, yang selalu membosankan dan membosankan, mau tidak mau menjadi orang pertama yang berbicara, dengan sedikit permintaan maaf di ekspresinya. Ruosu dan Li Xuanwei semua memandang Lin Sun. Meskipun mereka memenangkan permainan pada akhirnya, mereka tidak pernah mengungkapkan terlalu banyak informasi orang dalam kepada Lin Sun dari awal hingga akhir, juga tidak mendapatkan persetujuannya, yang membuat mereka sedikit khawatir. Suasana hati Lin Sun naik turun, dan dia berkata tanpa daya sebelumnya, saya selalu merasa bahwa saya terlalu tidak berguna. Meskipun saya adalah keturunan Gunung Fangchun, saya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Sekarang saya akhirnya merasa bahwa saya punya ada gunanya. Sudah terlambat untuk bahagia, jadi bagaimana tidak nyaman. Sambil berkata begitu, dia menyerahkan labu anggur di tangannya kepada Pu Zhen kakak senior, jika kamu benar-benar merasa malu, minumlah saja anggur di labu ini. Pu Zhen menyeringai dan berkata, apa yang sulit dari ini? Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan minum. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Jun Huan mengedipkan mata Phoenix merahnya yang sangat indah dan berkata adik laki-laki, apakah menurutmu Ahu cantik dia adalah murid terdaftarku? Jika kamu menyukainya, aku akan menjodohkannya denganmu dan menyajikan teh dan air untukmu selama sisa waktu, hidupku, cuci dan lipat selimut. Baru kemudian Lin Sun menyadari bahwa Ahu ternyata adalah murid terdaftar kakak senior Jun Huan. Pantas saja, saat mereka pertama kali bertemu di Laut Jiwa yang hilang di luar Guiksu, Ahu telah menghadiahkan tabut Haoyu kepadanya. Tidak heran, dalam beberapa tahun terakhir, dia sangat percaya dan membantu saya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kakak senior, di mana Ahu sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, Ruosu dan yang lainnya langsung tertawa menggoda. Lihat, adik kecil kita tergoda. Jun Huan tersenyum. Dia sudah sangat cantik, tapi saat dia tersenyum, senyumannya seakan mencerahkan dunia yang seperti reruntuhan ini. Setelah beberapa saat, Ruosu tiba-tiba berkata adik laki-laki, kami akan segera berangkat dan pergi ke sisi lain langit berbintang. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Yang lain juga melihat Lin Sun. Kaisar tanpa nama telah dikalahkan, tetapi kekuatan perintah terlarang tidak hilang, jika dia tidak pergi saat ini, dia tidak akan bisa pergi ketika kaisar tanpa nama berikutnya muncul. Dia tidak bisa pergi bersamamu. Sebelum Lin Sun bisa menjawab, pemuda Jin Chan yang sedang berbicara dengan kakak laki-lakinya di kejauhan sudah berjalan menuju sisi ini. Mengapa? Ruosu mengerutkan kening. Jika dia pergi ke sisi lain langit berbintang sekarang, dia akan terjebak dalam jebakan. Du Shou dan pendeta tua juga datang, dengan tatapan mata yang rumit. Selama tahun-tahun tanpa akhir ini, mereka tidak aktif di Kekaisaran Ziyao, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui pengalaman hidup Lin Sun. Hati Lin Sun terkejut, dan ekspresinya tidak menentu. Lemparkan dirimu ke dalam jebakan.
Ini mengingatkannya pada kejadian masa lalu. Dahulu kala, ibunya Luo Qingxun menemukan langit berbintang dari sisi lain langit berbintang di bawah perlindungan pamannya Kaisar Perang Xingyan dan Tuan Lu untuk menghindari pengejaran. Dan perburuan ini masih berlangsung sampai sekarang, jika tidak, orang tuanya dan Tuan Lu tidak akan menghilang secara misterius saat itu. Mereka benar, kakak tertua pun datang, tubuhnya dikelilingi gumpalan api yang menyala-nyala, meski dia berdiri di sampingnya, tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tinggal di sini adalah perlindungan terbaik untuk adik laki-lakiku. Ketika dia memiliki kemampuan untuk pergi ke sisi lain langit berbintang di masa depan, dia bisa pergi ke sana sendirian. Suara kakak laki-laki itu pelan, dan dia sepertinya mengetahui sesuatu. Ruosu dan yang lainnya hanya bisa tercengang. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa melindungi adik kecil kita. Ruosu mau tidak mau bertanya. Du Shou berkata di sisi lain langit berbintang, tidak hanya ada kekuatan asli dari perintah terlarang, tetapi juga dunia yang tidak diketahui. Jika tebakanku benar, pengalaman hidup teman kecil Lin Sun juga terlibat dengan kekuatan mengerikan tertentu di sisi lain langit berbintang. Selama muncul di sisi lain langit berbintang akan menyebabkan bencana yang menghancurkan surga, jadi sebaiknya Anda tidak melakukan ini. Pendeta tua di sebelahnya mengangguk. Baik dia dan Du Shou mengenal Luo Qingxun, dan mereka juga pernah berinteraksi dengan Lu Boya, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang pengalaman hidup Lin Sun, dan mereka tahu bahwa jika Lin Sun pergi ke sisi lain dari langit berbintang, itu akan menjadi bencana, ketimbang berkah. Pada saat ini, Lin Sun tampak tidak yakin. Dia tidak bisa tidak mempercayai apa yang Du Shou dan pendeta tua itu katakan, tapi hatinya penuh dengan keraguan. Pengalaman hidup seperti apa yang Anda miliki? Adik laki-laki, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, kami akan membawamu bersama kami. Gunung Fangchun kami telah ada hingga hari ini, tetapi kami tidak pernah takut akan bencana apapun, bahkan jika kami pergi ke sisi lain dari langit berbintang. Ruosu terlihat serius. Jun Huan, Li Xuanwei, Sueya dan yang lainnya juga melihat Lin Sun. Kakak senior, aku memutuskan untuk tinggal. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Sun membuat keputusan. Dia juga tidak peduli apakah itu jebakan atau apakah itu sebuah kemalangan atau bukan sebuah berkah. Namun, dia harus mempertimbangkan satu hal jika orang tuanya dan Tuan Lu masih hidup, mereka pasti berada di jalan langit berbintang kuno ini. Jika dia pergi seperti ini, bagaimana dia bisa melihat mereka lagi? Du Shou dan pendeta tua diam-diam menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka sangat khawatir Lin Sun akan mengikuti keturunan Gunung Fangchun dan pergi. Melihat sikap tegas Lin Sun, Ruosu dan yang lainnya berhenti berusaha membujuknya. Ayo lakukan ini. Masing-masing dari kita akan memberikan adik laki-laki kita sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dengan cara ini, bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun di masa depan, dia tidak akan diganggu. Li Xuanwei menyarankan, dalam permainan besar ini, pasukan musuh menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, jika orang-orang ini pergi, musuh-musuh ini pasti akan membalas dendam pada Lin Sun dengan gila-gilaan. Bagus. Ruosu dan mereka semua setuju. Tidak. Ini tidak pantas. Hampir di saat yang sama, kakak laki-laki dan pemuda Jin Chan berbicara bersama untuk menghentikannya. Dalam latihan kita, mengandalkan kekuatan eksternal secara membabi buta akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Saya melihat bahwa adik laki-laki saya tidak jauh dari alam kekaisaran. Jika Anda ingin mencari kekuatan tertinggi ketika Anda menyadari Tao, Anda tidak boleh memilikinya, ketergantungan atau belenggu dalam pikiranmu. Kalau tidak, cara yang kamu ikuti di masa lalu tidak akan berhasil, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Suara kakak laki-laki itu rendah dan serius. Pemuda jangkrik emas berkata dengan suara tenang ya, hanya dengan bangkit melalui pelatihan dan mencapai nirwana dalam hidup dan mati kita dapat membangun jalan yang unik di dunia. Kekuatan eksternal tidak disarankan. Jun Huan berkata dengan cemas tapi kita tidak bisa membiarkan adik junior kita bekerja keras di jalan kuno langit berbintang sendirian, kan? Dia tidak sendirian. Mata pemuda jangkrik emas itu penuh rahasia. Pu Zhen berkata dengan tidak senang rekan Tao, mengapa kamu menyebut adik laki-lakiku sebagai manusia? Pemuda jangkrik emas itu terdiam. Lin Suze sudah mengerti, dan tersenyum dan berkata kepada Ruosu dan yang lainnya kakak dan adik, jika kamu benar-benar baik untukku, dengarkan saja kakak laki-laki. Tentu saja dia tidak sendirian, di alam rahasia Tongtian, si masih ada. Ketika Ruosu dan yang lainnya melihat ini, mereka hanya bisa menyerah. Namun, saat berikutnya mereka membuat gerakan mengejutkan. Adik laki-laki, sebelum kamu mencapai alam Kaisar Dao, tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk membantumu. Ini adalah sutra Haoran yang telah ditulis oleh kakak senior sepanjang hidupnya. Silakan ambil.
Kakak senior Sueya menyerahkan slip giok kepada Lin Sun. Adik laki-laki, ini adalah beberapa pengalaman dan pengalaman saya dari latihan saya selama ini. Namanya pemahaman sejati tentang asal-usul. Semoga berguna untuk latihan Anda di masa depan. Kakak senior Chijun menyerahkan slip giok kepada Lin Sun. Adik laki-laki, ini adalah Dharma Dunia Gua King Lian milikku. Adik laki-laki, terimalah sutra pedang Fuyao Agung ini. Tiba-tiba, semua rekan magang senior maju satu demi satu dan menyajikan kepada Lin Sun satu persatu warisan klasik yang telah mereka praktikkan sejauh ini. Masing-masing dari mereka dapat disebut sebagai sutra Tao tertinggi yang tidak dapat dipahami, mengintegrasikan berbagai misteri Taoisme, menghilangkan salah satu dari mereka dapat membuat orang-orang setingkat kaisar iri dan didambakan. Perlu dicatat bahwa keturunan Gunung Fangchun ini jauh dari sebanding dengan alam kaisar, mereka bahkan tidak layak untuk kaisar leluhur, masing-masing lebih kuat dan menakutkan daripada yang terakhir. Kitab suci Tao yang mereka tinggalkan adalah jejak dari Taoisme mereka, bagaimana bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dan sekarang, semua kitab suci Tao ini telah diberikan kepada Lin Sun, adik laki-laki mereka. Melihat pemandangan seperti itu, baik Du Shou maupun pendeta tua itu terpesona, dan mereka harus menghela nafas dalam hati, menjadi saudara junior Fang Chun San benar-benar suatu hal yang patut ditiru. Adik laki-laki, kamu bisa menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Kamu bisa mempelajari kitab suci Tao ini, tapi jangan biarkan hal itu mempengaruhi Taoismemu sendiri. Ruosu memperingatkan dengan serius. Lin Sun mengangguk, merasakan kehangatan di hatinya. Kita tidak punya banyak waktu. Aku akan menemui seseorang dulu. Pada saat ini, kakak laki-laki senior itu tiba-tiba pergi dan terbang di udara. Pasti pergi menemui gadis berbaju ungu. Li Xuanwei menghela nafas. Pada saat ini, Jun Huan sepertinya mengingat sesuatu, dia berjalan agak jauh, mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan jiwa Jisuan, Kaisar Guntur Nirvana, muncul. Melihat adegan ini, Ruosu dan yang lainnya diliputi emosi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Jisuan adalah orang yang gila. Aku juga akan bertemu seseorang. Li Xuanwei memikirkan murid bernama nelayan kecil. Yah, aku ingat ada satu urusan lagi yang belum selesai. Kumpulan ramuanku belum disita. Silakan, sebelum kamu pergi. Satu demi satu, keturunan Gunung Fangchun bergegas pergi, dan tak lama kemudian, hanya Ruosu, Sueya dan lainnya yang tersisa di ladang. Di kejauhan, pemuda Jin Chan, lelaki tua yang kesepian, dan pendeta tua sedang berbicara. Lebih jauh lagi, Suan Sangchen membawa Suan Jiuyin, dan Chan Tudizu membawa Ling Kexi, dan mereka pergi dengan tenang. Pertandingan besar ini telah berakhir. Namun mereka semua tahu bahwa dampak dari permainan ini baru saja dimulai. Baru kemudian Lin Sun menyadari bahwa perpisahan ini benar-benar akan datang. Dunia kelabu dan gelap yang penuh kebobrokan dan kehancuran. Ledakan, langit dan bumi berguncang, asap dan debu mengepul. Pertempuran yang sangat brutal telah berlangsung selama beberapa hari. Di antara dua pihak yang bertarung, salah satunya adalah seorang gadis bertubuh ramping mengenakan jubah hitam, dengan pinggiran topi menutupi separuh wajahnya, dia memegang tombak tulang putih dengan cahaya bintang seperti mimpi mengalir di tangannya. Lawannya adalah binatang langit berbintang yang dibunuh dari Zuxu, seukuran gunung, ditutupi sisik dingin, kukunya seperti pilar langit, pupilnya seperti danau, merah seperti darah, dan memancarkan aura kekerasan dan ganas. Sosok gadis itu tiba-tiba melompat, memutar pinggangnya pada saat ini, semua kekuatan yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama dituangkan ke dalam tombak di telapak tangannya, dan dia menusuk dengan keras. Itu sangat cepat dan sangat kuat. Engah. Tombak perang tulang itu seperti aliran cahaya, melewati leher binatang langit berbintang, memunculkan untaian darah hijau dan berbau. Makhluk asing di langit berbintang mengeluarkan raungan kesakitan yang hebat, mengguncang seluruh dunia. Namun pada akhirnya, tubuhnya yang besar seperti gunung runtuh, menimbulkan asap dan debu ke seluruh langit. Menyaksikan pemandangan ini, tubuh langsing dan halus gadis itu jatuh diam-diam dari kehampaan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ada darah mengalir dari sudut bibir yang tertutup pinggiran topi. Tapi dia tidak bersuara dan tetap diam, sudut bibirnya yang mengerucut menunjukkan semacam sikap keras kepala. Dengan kata lain, sejak dia datang ke medan perang ini, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Selama bertahun-tahun, di dunia yang luas ini, dia telah bertarung dan bertarung sendirian, hanya dengan satu tombak, dan dia telah menumpahkan banyak darah dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalami ancaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada akhirnya, dia masih hidup. Selagi masih hidup, dia tidak akan berhenti bertarung.
Hanya, kali ini dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terbaring di tanah, darah dari sudut bibirnya mengalir tak terkendali. Angin kencang bertiup melintasi langit dan bumi, menerbangkan pasir dan debu. Langit berguncang, dan siluet raksasa yang menutupi langit muncul dari luar langit yang gelap, lalu menekan kehampaan dan turun ke dunia ini. Makhluk asing lain di langit berbintang, dan kekuatannya tak terbayangkan, auranya yang keras dan menakutkan menyebabkan dunia meratap dan gemetar. Ledakan. Makhluk asing di langit berbintang datang mengaum melintasi pegunungan dan sungai, pupil mereka penuh aura dingin dan kejam. Tubuh gadis yang tergeletak di tanah itu bergerak, seolah-olah dia sedang berjuang untuk bangkit dan terus berjuang, namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa bangun. Lukanya terlalu serius. Luka lama yang menumpuk di tubuhnya selama bertahun-tahun juga meledak pada saat dia jatuh, merusak dan menghancurkan vitalitasnya. Ling Sun. Pada saat yang sangat berbahaya ini, Zheng Zan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun selama bertahun-tahun. Dia diam seperti seorang gadis tanpa emosi, dan dengan lembut meneriakkan nama dari bibirnya. Lin Sun, hanya 2 kata, sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Gadis itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengencangkan cengkeramannya pada tombak di tangannya. Pada saat ini, tangisan pelan terdengar. Itu hanya suara, tapi itu membuat tubuh binatang langit berbintang, yang momentumnya mengganggu dunia, membeku, dan dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul dari udara tipis, terjalin dengan cahaya dan hujan, seperti mimpi, dan penampilannya kabur, yang bisa dia lihat hanyalah sosoknya sangat megah dan curam, seperti puncak gunung yang sepi yang menjulang ke angkasa, langit. Apalagi sepasang mata, ketika dibuka dan ditutup, ibarat ratusan juta bintang yang berputar, berjatuhan, dan kecewa di dalamnya, mencerminkan pemandangan perubahan alam semesta, dan gambaran agung tentang lahir dan matinya segala sesuatu. Setelah dia muncul, dia mengabaikan monster langit berbintang yang begitu ketakutan hingga tubuhnya membeku dan tidak bergerak, dan langsung menuju ke arah gadis itu. Kamu masih hidup setelah terluka parah. Ketika matanya tertuju pada gadis itu, sosok itu tidak bisa tidak terlihat terkejut, dengan pengalamannya, dia telah melihat banyak sekali kejadian hidup dan mati. Tapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang selamat setelah menderita luka serius. Di matanya, tubuh gadis itu, yang ditutupi jubah hitam, seperti porselen dengan banyak retakan, luka baru terjalin dengan luka lama, dan hampir tidak utuh 1 inci pun. Dan di dalam tubuhnya, organ dalam, meridian, titik akupuntur, otot dan tulang semuanya menderita luka yang sangat serius, dan energi serta jiwa di sekujur tubuhnya hampir habis. Dengan luka seperti itu, petapa lain akan meninggal berkali-kali. Dan rasanya seperti keajaiban dia bisa bertahan sampai sekarang. Saat matanya melihat tangan gadis itu menggenggam erat tombak perang, sosok itu terdiam beberapa saat, dia sudah mencapai titik ini, apakah dia masih ingin bertarung? Dia menghela nafas dan berbalik untuk melihat makhluk asing di langit yang jauh. Sekilas saja, binatang langit berbintang, yang momentumnya begitu menakutkan hingga membuat seluruh dunia menjerit dan gemetar, langsung dibakar menjadi abu dan tersebar ke seluruh langit. Sepertinya Jin Chan mengundangku datang ke dunia ini karena kamu. Selagi dia berpikir, dia dengan lembut menekankan telapak tangannya ke alis gadis itu, dan vitalitas yang lembut dan berkilau mengalir ke tubuh gadis itu. Pada saat ini, gadis itu sepertinya telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan hendak berjuang untuk bangun, tetapi dia dengan lembut menahannya dan berkata jangan gugup, jika kamu terus berjuang, kamu akan mati. Gadis itu berkata dengan suara dingin siapa kamu? Dia tersenyum tipis dan berkata nama saya Chen Lingong, dan semua orang di dunia memanggil saya bakar abadi. Chen Lingkong. Jika Lin Sun ada di sini, dia pasti akan mengenali pria ini. Dia telah melihat sosok yang sangat agung dan rahmat dewa tertinggi sebelumnya. Saat itu, ketika dia dan Lao Ha memasuki alam pamungkas alam abadi yang membakar bersama-sama, mereka bertemu dengan pria yang menyebut dirinya Dewa Pembakaran Chen Lingong. Itu di sebuah istana di Ngarai melalui Chen Lingong, Lao Ha mengetahui bahwa leluhurnya adalah salah satu dari 108 jenderal dewa selain Chen Lingong. Di sanalah pula Lao Ha mendapat kesempatan. Lin Sun ingat dengan jelas apa yang pernah dikatakan Chen Lingong. Anda mengingatkan saya pada Kaisar Perang Xingyan, tetapi yang jelas, Anda berbeda dari Kaisar Perang Xingyan, dan jalan Anda ditakdirkan untuk berbeda darinya. Saya sangat menantikan untuk melihat jalan seperti apa yang dapat Anda ambil. Saat itu, jawaban Lin Sun adalah saya cukup beruntung melihat jangkrik emas. Dia juga mengobrol dengan saya dan mengatakan hal serupa. Chen Lingong berkata bukankah jangkrik emas itu memberitahu Anda berapa harga yang harus Anda bayar jika Anda ingin mengambil jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno dan modern. Lin Sun Dao Jin Chan hanya mengatakan bahwa hukum takdir itu seperti ilusi dan kosong.
Ada baiknya mengikuti kata hati dan keinginanmu. Jika kamu bersikeras, kamu akan tertinggal. Faktanya, percakapan ini telah mengungkapkan bahwa Chen Lingong tidak hanya mengenali Kaisar Perang Xingyan, tetapi juga pemuda Jin Chan. Sangat disayangkan Lin Sun tidak ada di sini, jika tidak, dia pasti akan bertanya kepada Chen Lingong tentang berita tentang Kaisar Perang Penghancuran Bintang. Sedangkan untuk gadis itu, dia belum pernah mendengar tentang Burning Immortal Chen Lingkong, dan bahkan jika dia pernah mendengarnya, dia tidak akan terlalu mempedulikannya. Karena di dunianya, hanya ada ruang untuk Lin Sun. Gadis ini secara alami adalah Xiazi. Merasakan kekuatan lembut dan vital mengalir ke dalam tubuhnya, Xiazi berhenti meronta dan terdiam. Suasananya agak membosankan untuk beberapa saat, Chen Lingkong tersenyum tipis dan tidak peduli. Tapi segera, alisnya berkerut, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Tubuh gadis di depannya sudah rusak parah dan terluka, namun baginya, luka tersebut bisa dengan mudah diperbaiki. Tapi sekarang, dia sangat menyadari bahwa jauh di dalam bekas luka di tubuh gadis ini dipenuhi dengan kekuatan misterius yang sangat tidak jelas. Kekuatan misterius ini sangat menakutkan, seperti rantai, mengintai di dalam tubuhnya, membelenggu erat asal mula kehidupannya. Kekuatan macam apa ini yang bisa menyelinap ke dalam asal-usul kehidupan seseorang? Bukankah ini berarti nasib gadis ini sudah lama berubah? Apakah ini kekuatan untuk merusak surga dan mengubah takdir? Chen Lingong terkejut dan terkejut. Kekuatan kehidupan adalah yang paling misterius dan tidak jelas, yang dapat memikul beban jalan besar dan mendorong transformasi para petapa berulang kali. Hakikat kehidupan disebut numerologi, dan juga dianggap sebagai takdir dan takdir. Yang disebut meramal adalah menyimpulkan numerologi dan mensurvei takdir, sehingga bisa melihat sekilas takdir kehidupan ini. Namun teknik meramal ini hanya diperuntukkan bagi orang awam. Di mata para petapa, kekuatan hidup adalah yang paling kabur dan misterius, sama seperti jalan surga, transformasi dan terobosan di alam yang diperjuangkan para petapa sebenarnya adalah transformasi dan sublimasi kehidupan mereka sendiri. Justru karena transformasi, kehidupan seorang beku penuh dengan variabel, hampir sulit untuk menyimpulkan numerologi para beku dan mengukur nasib mereka. Singkatnya, segala perubahan yang berhubungan dengan kehidupan bisa disebut jalan takdir. Di mata para petapa, jalan takdir, seperti jalan waktu, dapat disebut sebagai jalan tertinggi paling misterius dan tidak dapat ditembus di dunia. Sejauh yang diketahui Chen Lingong, hanya dengan mencapai alam kaisar dan leluhur seseorang baru dapat menguasai cara dangkal mempelajari numerologi, dan itu jauh dari kemampuan untuk benar-benar memahami jalan takdir. Namun kini, di dalam diri gadis di hadapannya, terdapat kekuatan misterius seperti belenggu yang menutupi asal mula kehidupannya, sungguh luar biasa. Mungkinkah dia orang kuat yang bisa mengendalikan hukum takdir, jadi dia merebut langit dan mengubah takdirnya? Ketika dia memikirkan hal ini, Chen Lingkong memandang Xiazi dengan tampilan yang sangat berbeda, dengan sedikit keterkejutan. Jin Chan mengundangku ke sini kali ini. Dia pasti mengetahui sesuatu, jadi aku tidak akan mengujinya tanpa izin. Pada akhirnya, Chen Lingkong menghentikan ide untuk menjelajahi belenggu misterius di tubuh Xiazi. Faktanya, kekuatan semacam ini melibatkan nasib seseorang, dan Chen Lingkong tidak berani merusaknya tanpa izin, jika tidak, variabel yang tidak dapat diprediksi pasti akan terjadi. Jadi begitu, segera, Chen Lingkong membuat penemuan baru. Pada saat ini, Xiazi terluka parah dan sekarat, dan tanda-tanda kehidupan di ambang kehabisan minyak dan lampu, tetapi di bawah tatapan Chen Lingkong, kekuatan misterius yang terjerat dalam asal mula kehidupan Xiazi seperti rantai adalah mengalir keluar dari gumpalan kekuatan ajaib pada saat ini, mengalir ke Xiazi di berbagai area tubuh. Tubuhnya yang rusak dan luka-luka yang sangat serius tampaknya sedang dipelihara pada saat ini dan pulih dengan tenang. Bahkan tanda-tanda kehidupannya yang hampir mengering pun memiliki kecenderungan bangkit kembali. Hanya seperempat jam, di bawah perhatian Chen Lingkong, gadis yang terluka dan sekarat di depannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak hanya lukanya yang pulih, tetapi seluruh dirinya telah mengalami transformasi dan sublimasi baru, dengan fluktuasi kekuatan misterius melonjak di sekujur tubuhnya. Benar saja, setelah terluka parah, para kultivator biasa pasti sudah lama binasa, namun dia mampu mencapai nirwana di tengah kehancuran yang ekstrim dan bertransformasi di garis tipis antara hidup dan mati, semua karena kekuatan misterius yang ada, belenggu asal-usul kehidupan. Pantas saja dia mampu bertarung hingga hari ini di dunia berbahaya di mana segala sesuatunya habis. Baginya, lapisan kekuatan misterius yang seperti belenggu itu mungkin merupakan harta karun yang tiada habisnya yang memungkinkan dia menjalani nirwana dan transformasi antara hidup dan mati. Pada saat ini, Chen Lingkong akhirnya mengerti, dan dia tidak bisa menahan perasaan heran di dalam hatinya, ini mungkin kekuatan takdir. Begitu ajaib, begitu halus,
mustahil untuk dipahami. Xiazi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dia diam seperti batu, dan dia tidak mengerti sama sekali, perubahan luar biasa di tubuhnya bahkan mengejutkan Chen Linkong yang abadi terbakar. Sampai dia merasa telah pulih sepenuhnya, dia berdiri diam, membawa tombak perang tulang, dan berjalan sendirian menuju dunia abu-abu di kejauhan. Sebelum berangkat, dia hanya mengucapkan dua kata. Terima kasih. Hargai kata-kata seperti emas. Chen Lingong tidak merasa kesal, melihatnya berjalan sendirian, dia tiba-tiba merasakan rasa kasihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Kenapa dia bertarung tanpa henti? Menarik bukan? Tiba-tiba, suara lembut dan jelas terdengar. Kamu memintaku datang ke sini hanya untuk menunjukkan kekuatan takdir sejujurnya. Aku belum pernah melihat orang yang bisa mengendalikan hukum takdir sebelumnya. Tidak perlu menoleh ke belakang, Chen Linkong tahu jangkrik emas akan datang. Pemuda Jin Chan mengenakan linen dan berterbuka kaki, dan temperamennya sama halusnya seperti sebelumnya. Dia melihat sosok ramping Xiazi dari kejauhan dan berkata, nama keluarga Anda adalah Chen. Saya telah melihat orang-orang yang mengendalikan hukum takdir. Itu tidak mengherankan sama sekali. Tapi Anda harus tahu bahwa di jalan kuno langit berbintang ini, dia bukan satu-satunya yang mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Siapa lagi? Chen Lingong kemudian menunjukkan keterkejutannya. Itulah Lin Sun yang dia panggil. Kata pemuda jangkrik emas dengan santai. Ternyata itu dia. Ketika Chen Lingong mengatakan ini, dia memikirkan sesuatu dan berkata, apakah Fang Chunsan menang? Pemuda Jin Chan mengangguk kaisar tanpa nama telah dikalahkan. Baik itu Anda, saya, atau orang-orang di jalan langit berbintang kuno yang ingin pergi ke sisi lain langit berbintang, kita semua harus berterima kasih kepada Fang Chun Mountain. Bantuan ini tidak dapat diterima. Chen Lingong menghela nafas kakak laki-laki di Gunung Fangchun benar-benar makhluk yang luar biasa. Dulu, saya tidak percaya ada orang seperti itu di jalan langit berbintang kuno ini. Ayo pergi, kata pemuda Jin Chan. Jangan khawatir, bisakah kamu memberitahuku mengapa gadis ini bersikeras bertarung di sini selamanya? Chen Linkong memandang Xiazi di kejauhan dengan rasa ingin tahu. Pemuda Jin Chan berpikir sejenak, lalu berhenti bersembunyi dan berkata tempat ini dianggap sebagai sumber bencana di dunia gelap, dan juga dikenal sebagai akhir hukum, tetapi sangat sedikit orang yang ketahuilah bahwa bencana sebenarnya datang dari luar langit berbintang. Chen Lingong sepertinya tiba-tiba mengerti, mengangguk dan berkata begitu, tidak heran saya melihat beberapa binatang langit berbintang yang bukan milik dunia ini. Pemuda Jin Chan berkata dia bertarung di sini untuk menghentikan kedatangan binatang langit berbintang itu, hanya karena dia harus melakukannya. Jika tidak, ketika binatang langit berbintang itu datang, mereka akan memburu seseorang yang dianggap lebih penting daripada dia, hidup sendiri, orang-orang. Chen Lingong mengangkat alisnya Lin Sun. Pemuda jangkrik emas itu mengangguk. Chen Linkong merasakan sesuatu di dalam hatinya dan bertanya, apakah anak itu mengetahui hal-hal ini? Pemuda Jin Chan menjawab pertanyaan ini adalah akhir hukum yang paling berbahaya di dunia gelap. Tidak ada kehidupan yang tersisa dan semuanya layu. Hanya kekuatan yang dia miliki yang dapat dengan mudah mengobrak-abrik kekuatan keteraturan di dunia ini, dunia dan memasukinya. Setelah datang ke dunia ini, bencana dan pertempuran akan terus berlanjut. Jika tidak ada yang membantunya menyelesaikan semua ini, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di sini. Mata Chen Linkong berbinar apakah kamu tidak akan membantu? Pemuda Jin Chan menggelengkan kepalanya orang yang mengikat bel harus diikat untuk melepaskannya. Bahkan jika Anda dan saya dapat membawanya pergi, apakah Anda yakin dia akan kembali? Bagaimana kalau membantunya menghilangkan semua bencana itu kata Chen Lingong. Jin Chanxing menghela nafas tidak mungkin. Bencana itu sama dengan kekuatan perintah terlarang, dan sumbernya ada di sisi lain langit berbintang. Ayo pergi. Pemuda jangkrik emas itu berbalik dan pergi. Melihat sosok kesepian yang berjalan antara langit dan bumi dari kejauhan, Chen Linkong juga menghela nafas panjang dan berbalik. Antara langit kelabu dan bumi, Xiazi berjalan sendirian, wajahnya tertutup pinggiran topinya, diam seperti sebelumnya. Namun, tepat setelah pemuda Jin Chan dan Chen Linkong pergi satu demi satu, dia berhenti sebentar dan menatap langit dengan sepasang mata jernih tanpa kotoran. Dalam hatiku, sebuah suara bergumam mereka membicarakan namamu sepertinya kamu masih hidup lalu aku merasa lega. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia tersenyum. Kegelapan seperti tinta yang menutupi langit di atas dunia Hongmeng mulai surut seperti air pasang saat kaisar tanpa nama dikalahkan. Aura kehancuran yang menekan hati manusia seperti hari kiamat dan menakuti seluruh makhluk hidup juga menghilang sedikit demi sedikit. Selesai. Hebat. Ini bukanlah akhir. Tadi sangat menakutkan. Saya benar-benar tidak tahu bencana mengerikan apa yang telah terjadi. Untungnya,
Ini sudah berakhir. Tapi, apa yang terjadi tadi? Kegaduhan yang tidak diketahui jumlahnya terjadi di berbagai wilayah di 49 negara bagian di dunia Hongmeng. Tak terhitung banyaknya orang yang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka bersyukur atas hal ini dan merasa bahwa mereka telah selamat dari bencana tersebut. Sudah berakhir. Kaisar tanpa nama dibunuh oleh Kaisar Douzan, penerus pertama Gunung Fangchun. Kekuatan tatanan tabu yang menutupi langit telah kehilangan kendalinya. Bukankah ini berarti Fang Chunsan memenangkan pertandingan besar ini? Tidak, bagaimana Kaisar tanpa nama bisa kalah itu adalah eksistensi tertinggi yang seperti inkarnasi hukuman surga. Pada saat ini, di antara kekuatan besar seperti Xuan Huang Daoting, Qian Kun Daoting, Hong Huang Daoting, Pan Wu Daoting, Del, juga terjadi sensasi dan keributan. Entah berapa banyak seruan dan suara tidak percaya yang terdengar. Kaisar tanpa nama terbunuh. Ini jelas merupakan peristiwa paling sensasional di jalan kuno berbintang dalam sejarah, dan cukup mempengaruhi perubahan di seluruh dunia. Dan dalam permainan besar ini, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Fang Chunsan membuat setiap raksasa ini gemetar dan gemetar. Membunuh kaisar di alam semesta seperti memanen rumput dan sawi, dan membunuh leluhur kaisar seperti membunuh ayam dan mongki, bahkan kaisar tanpa nama yang mewakili inkarnasi dari perintah terlarang tertinggi telah jatuh karenanya. Ini sangat menakutkan, bahkan sulit dipercaya. Perlu dicatat bahwa dari zaman kuno hingga saat ini, telah terjadi dua bencana besar di jalan kuno langit berbintang yang mempengaruhi seluruh langit. Salah satunya adalah Perang Dao 10 Penjuru di zaman kuno, dan yang lainnya adalah Perang Dao para Kaisar di zaman kuno. Dalam setiap perang, selalu ada bayangan kaisar tanpa nama. Dia seperti bayangan, menutupi bintang dan langit selama bertahun-tahun tanpa akhir dari zaman kuno hingga saat ini. Tidak pernah ada kekuatan apapun, tidak ada orang kuat yang dapat menggoyahkannya sedikitpun. Tapi hari ini, keberadaan tertinggi seperti itu sepertinya telah ada selamanya. Hilang. Perubahan mendadak seperti langit runtuh. Setelah kematian Kaisar tanpa nama, sepertinya ada perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada juga beberapa barang antik kuno yang telah berpartisipasi dalam penciptaan dan sangat menyadari bahwa ada perubahan baru dalam kekuatan keteraturan yang menutupi langit. Kesempatan untuk melakukan perjalanan ke sisi lain bintang-bintang. Beberapa barang antik tua langsung menebak kebenarannya, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, itu dia. Sejak bertahun-tahun yang tak ada habisnya, kekuatan perintah terlarang telah menyelimuti dunia dan memblokir jalan menuju sisi lain dari langit berbintang. Sekarang setelah Kaisar tanpa nama telah meninggal, kekuatan perintah terlarang belum menghilang, tapi jalan yang diblokir akan muncul kembali. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada Kaisar Douzan. Jika dia tidak bekerja keras untuk membunuh Kaisar tanpa nama, bagaimana dia bisa membiarkan kita memanfaatkan kesempatan yang begitu bagus? Perubahan akan terjadi nanti. Saatnya menjelajah ke sisi lain langit berbintang. Kudengar hanya di sisi lain langit berbintang jalan menuju keabadian ada. Untuk sementara waktu, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari seluruh penjuru langit di mana tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memperhatikannya, bergegas menuju kedalaman langit berbintang yang kosong. Hampir semua figur tersebut merupakan barang antik kuno yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun, dan berlatar belakang perebutan rejeki dalam perjalanan menuju kerajaan. Setelah perubahan mendadak pada kekuatan perintah terlarang, mereka segera merasakan peluang dan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bahkan beberapa kerajaan kekaisaran menerobos dan mulai mengambil tindakan. Sisi lain dari langit berbintang. Di mata makhluk seperti mereka, arti dari empat kata ini jauh melampaui apa yang dapat dipahami oleh para kultivator lain di dunia. Menurut rumor yang beredar, jika ingin mewujudkan dharma yang kekal dan abadi, sebaiknya mencarinya dari seberang sana. Menurut rumor yang beredar, ada makhluk tertinggi di sisi lain langit berbintang yang mengendalikan hukum takdir dan waktu, dan dianggap sebagai penguasa jalan yang sebenarnya. Rumor mengatakan, sejak dahulu kala, rumor tentang sisi lain langit berbintang penuh dengan warna yang luar biasa, membuat orang melamun dan mendambakannya. Bagi barang antik tua yang telah kembali ke leluhurnya di alam kekaisaran, mustahil untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi di jalur langit berbintang kuno ini. Hanya dengan mencapai sisi lain dari langit berbintang barulah mereka dapat mencapai level yang lebih tinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan perintah terlarang itu seperti belenggu, menghalangi jalan menuju seberang, sehingga mustahil bagi siapapun di dunia ini untuk mencapainya, sehingga banyak orang yang bertanya-tanya apakah jalan ini sudah lama terputus. Tapi hari ini, mereka bisa melihat harapan. Jika Anda melihat seluruh jalan kuno langit berbintang dan langit, Anda dapat menemukannya di bidang bintang yang berbeda, dunia besar yang berbeda, dunia rahasia yang berbeda, tempat yang berbeda hari ini, satu demi satu, sosok-sosok menakutkan keluar satu demi satu dan bergegas ke langit.
Beberapa kelompok etnis kuno tiba-tiba menemukan bahwa barang antik kuno yang mereka anggap telah meninggal ternyata keluar dari retret dengan wajah ekstasi, buru-buru berkata saya pergi, dan bergerak tinggi ke langit. Bahkan di pemakaman beberapa sekte terkenal, leluhur mereka yang terkubur akan keluar dari peti mati mereka dan melompat ke langit sambil tertawa, menakuti banyak murid dan keturunan. Jelas sekali, nenek moyang itu sebenarnya belum mati. Singkatnya, jalan kuno langit berbintang saat ini dapat digambarkan sebagai hidup dan sensasional. Saya tidak tahu berapa banyak kaisar dan kaisar agung yang bepergian, dan seterang hujan. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang ketakutan dengan hal ini, adegan dan tercengang. Hari ini, dalam catatan sejarah generasi selanjutnya, disebut sebagai hari ketika para kaisar melakukan perjalanan. Gunung Awan. Kakak senior, Li Xuanwei dan keturunan Gunung Fangchun lainnya kembali satu demi satu dan berkumpul bersama. Mengingat tingkat kultivasi mereka, mereka secara alami memperhatikan gerakan berbeda yang terjadi di surga dan tidak bisa menahan tawa. Jun Huan berkata sambil mencibir orang-orang tua ini, ketika berhadapan dengan kaisar tanpa nama, menghilang satu persatu. Ketika kesempatan untuk mencapai sisi lain dari langit berbintang muncul, mereka bisa berlari lebih cepat daripada kelinci. Sueya tertawa biarkan mereka berurusan dengan Kaisar Wuming itu lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Li Xuanwei berkomentar dengan serius selama mereka tidak seperti kekuatan Tao seperti Qian Kun, Hong Huang, dan Pan Wu, yang menjadi budak kaisar tanpa nama, itu akan baik. Dengan satu kalimat, semua orang tidak bisa menahan tawa. Slip giok ini mencatat beberapa hal yang berhubungan dengan ibumu Luo Qingsun dan Lu Boya. Di sisi lain, Du Shou dan pendeta tua memanggil Lin Sun ke sisi mereka, dan Du Shou menyerahkan slip giok kepada Lin Sun. Namun, jangan terlalu berharap. Lu Boya menyembunyikan banyak rahasia untuk melindungi ibumu. Hal-hal yang tercatat di slip giok ini hanyalah sebagian dari pengetahuan kita berdua. Kamu bisa menontonnya setelah kita pergi. Du Shou memperingatkan. Sambil memegang slip giok di telapak tangannya, Lin Sun menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk membacanya sekarang, dan berkata, terima kasih dua senior karena telah memungkinkannya. Pendeta tua di sebelahnya memiliki mata yang baik dan berkata apakah kamu masih ingat beberapa penglihatan yang pernah aku ramalkan untukmu mulai sekarang, kamu harus berhati-hati di jalan langit berbintang kuno ini. Jika kamu tidak bisa dikalahkan, lari tanpa rasa malu. Lin Sun mengangguk. Tentu saja dia ingat penglihatan itu, tapi dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia tidak pernah percaya pada takdir. Teman kecil, aku akan membawa Xiao Chong bersamaku kali ini. Untuk mencegah gadis ini menjadi terlalu sedih, aku tidak akan membiarkan dia melihatmu. Xia Xingli datang dari kejauhan dan mengatakan sesuatu yang membuat Lin Sun terdiam beberapa saat. Dia berpikir sejenak dan berkata kalau begitu tolong beritahu Nona Xiao Chong, senior, bahwa ketika saya, Lin Sun Ruo, pergi ke sisi lain langit berbintang, saya pasti akan pergi mencarinya dan mengungkapkan rasa terima kasih saya kepadanya secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dalam pertandingan besar ini, Xia Xingli, Kaisar Pedang Iblis, mengambil risiko besar dan dengan tegas memilih untuk membantunya, dan Xia Xiaochong memainkan peran yang sangat diperlukan dalam hal ini. Ketika dia mendengar bahwa Lin Sun akan mencari putrinya di masa depan, Xia Xingli merasa khawatir, takut putri yang dianggap sebagai anak yang berharga akan disakiti oleh anak laki-laki ini. Untungnya, yang membuat Xia Xingli terhibur adalah Lin Sun ingin melihat putrinya mulai sekarang, tetapi dia tidak tahu kapan dia harus menunggu. Adik laki-laki, Ruo Su, Li Xuanwei, Sueya, Pu Zhen, Qi Jun, Cheng Yu, Jing Zongyue dan keturunan Gunung Fangchun lainnya semuanya datang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Sun satu persatu. Sekarang setelah aku pergi, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, yang membuat Lin Sun merasa sedikit sedih di hatinya, tapi dia menguburnya dengan tenang di dalam hatinya, tersenyum dan saling menyayangi dengan kakak laki-lakinya dan saudara perempuan. Inilah yang diminta Jin Chan untuk kuberikan padamu saat dia pergi. Kakak senior juga datang. Meskipun dia sangat dekat, Lin Sun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya bisa merasakan aura perlawanan dan perkelahian datang ke wajahnya. Kakak laki-laki senior menyerahkan surat giok kepada Lin Sun, menepuk pundaknya, dan berkata cara bertarung adalah dengan menerobos antara hidup dan mati. Kakak laki-laki, kamu telah memulai jalanmu sendiri. Saya harap suatu hari nanti kamu bisa bersamaku. Kita semua berjuang bersama. Lin Sun merasakan gelombang kebanggaan dan berkata, kakak laki-laki dan saudara-saudari senior, tunggu dan lihat saja. Kakak laki-laki itu mengangguk, berbalik, melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Adik laki-lakinya bukan lagi anak-anak, dan perpisahan ini bukanlah perbedaan yang nyata antara hidup dan mati, bahkan jika dia berbicara ribuan kata, itu terkesan sok.
Jika Sudan yang lainnya memahami hal ini, Lin Sun pasti memahaminya juga. Namun, ketika momen perpisahan benar-benar tiba, Lin Sun masih merasa sedikit enggan dan sedikit sedih. Butuh banyak usaha untuk berkumpul dengan semua kakak dan adik, tapi kemudian kami harus segera pergi, hal-hal di dunia sepertinya tidak dapat diprediksi. Suara mendesing. Siluet kakak laki-laki itu muncul dari langit. Segera setelah itu, keturunan Gunung Fangchun lainnya menyusul. Xia Xingli dan Kaisar Guntur Nirvana Jisuan juga ada di antara mereka juga akan pergi ke sisi lain langit berbintang bersama keturunan Gunung Fangchun. Lin Sun berdiri sendirian di lapangan, menyaksikan sosok yang dikenalnya meninggalkan langit satu persatu, melambai terus-menerus, dengan senyuman di wajahnya dari awal hingga akhir. Tapi di dalam hati, aku merasa sedikit hampa. Tiba-tiba, suara lembut dan lembut kakak senior Ruosu terdengar seperti gemericik mata air di danau Lin Sungsin. Adik laki-laki, apakah kamu masih ingat kakak laki-laki kedua yang kubilang berdasarkan pemahamanku tentang kakak laki-laki kedua, dia pasti tidak akan pergi seperti ini. Jika kamu benar-benar menemui sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, kamu bisa pergi ke kegelapan dunia untuk jalan-jalan. Jangan mencarinya, dia akan menyadari kehadiranmu. Kakak kedua, Lin Sun terkejut dan berpikir keras. Maksud dari perkataan kakak senior Ruosu jelas bahwa kakak kedua, yang selama ini tidak pernah menunjukkan wajahnya, berada di dunia gelap. Kakak kedua, orang macam apa dia? Lin Sun tidak bisa tidak memikirkannya. Di langit, saudara dan saudari Gunung Fangchun tidak lagi terlihat, dan Du Shou serta pendeta tua juga telah pergi satu demi satu. Lin Sun adalah satu-satunya yang tersisa di dunia bobrok yang telah lama berubah menjadi reruntuhan. Senior Qianyu Jianhua, permintaanmu aku telah menyelesaikannya untukmu. Lin Sun menghela nafas panjang. Di tembok besar di Guan, Qianyu Jianhua pernah menyerahkan pedang bambu Ting Sui kepada Lin Sun dan memintanya untuk memberikannya kepada kakak senior Sueya. Baru saja, Lin Sun menyerahkan pedang ini kepada kakak senior Sueya. Ketika kakak senior Sueya melihat pedang itu, dia sedikit terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Bunga pedang kecil itu masih memikirkan masalah ini. Agak sentimental. Tidak, itu tadi sia-sia saya membantunya membuka kebijaksanaan spiritualnya. Lin Sun juga tertawa saat itu. Ini adalah karma baik, satu sebab dan satu akibat, tidak ada yang seperti ini. Untuk waktu yang lama, Lin Sun sendirian, berbalik dan pergi. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Jin Chan muda mengatakan bahwa kaisar tanpa nama telah dikalahkan, tetapi asal mula tatanan tabu masih ada, dan cepat atau lambat kaisar tanpa nama lainnya akan muncul. Pada saat itu, jalur langit berbintang kuno sekali lagi akan diselimuti bayang-bayang tatanan terlarang. Namun, Lin Sun tidak lagi takut. Setelah melihat gaya bertarung kakak laki-lakinya dan keterampilan tak tertandingi yang secara tidak sengaja ditampilkan oleh pemuda Jin Chan, Lin Sun menjadi lebih bertekad pada satu hal. Selama kamu cukup kuat, kekuatan perintah terlarang juga bisa dikalahkan. Bidang bintang terbengkalai yang bobrok dan terpencil itu. Abai, bersiaplah, sudah waktunya kita berangkat. Pemuda jangkrik emas dan dewa pembakaran Chen Lin Kong muncul dari udara, dan yang pertama memandangi gadis cantik yang diubah oleh jangkrik putih. Ekspresi marah muncul di alis gadis itu. Sudah berapa kali kubilang, jangan panggil aku Abai saat ada orang luar. Baiklah, Abai, kata pemuda jangkrik emas dengan santai. Gadis itu sangat marah hingga dia ingin bergegas maju dan memukuli pemuda Jin Chan. Chen Lingong tertawa dan bertanya, apakah Anda ingin meminta orang lain untuk bergabung dengan kami? Pemuda Jin Chan melihat ke dalam bidang bintang yang sunyi ini, dan setelah beberapa saat dia tersenyum dan berkata, saya khawatir hal itu tidak mungkin lagi. Mereka yang berada di aliansi perang kesunyian kuno yang dapat pergi telah mengambil tindakan selangkah lebih maju. Chen Lingong mengambil waktu sejenak dan merasa bodoh. Menurut pendapat saya, mereka yang belum pergi mungkin juga tidak berencana untuk pergi. Pemuda Jin Chan mengangguk dan berkata, kamu telah mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar, tetapi kamu masih tidak bisa melepaskan hal-hal sepele duniawi. Tidak perlu memaksamu untuk pergi atau tidak. Salah. Dia mengerutkan kening, mengapa Kaisar Gagak Emas memilih untuk tetap tinggal? Abai berkata dengan santai, saya mendengar seseorang menebang pohon kembang sepatu di Sunset Tang Valley di hutan belantara kuno. Dia sangat marah sehingga lelaki tua itu menjadi terobsesi dan bersumpah untuk membalas dendam. Meskipun dia sekarang dalam pengasingan, ketika dia istirahat keluar dari pengasingan, dia pasti membalas dendam. Pemuda Jin Chan berkata oh dan bertanya, di mana Fei Lan? Fei Lan adalah makhluk menakutkan yang merupakan ngengat berdarah ketika dia berada di hutan Mulberry. Dia adalah teman dekat hidup dan mati dengan Master Busur Spiritual Wu Yi, Tian Ke. Kembali ke hutan Murbei, dia membantu Lin Sun membunuh musuh. Ayo pergi, kata Abai. Pemuda Jin Chan terdiam beberapa saat. Tian Kue,
Penguasa busur spiritual Wu Yi, adalah pahlawan tiada taraf yang bahkan sangat dikagumi oleh Jin Chan, namun, dahulu kala, dia menghadapi penyergapan yang fatal dan dibunuh oleh Kaisar Gagak Emas. Sekarang, busur spiritual Wu Yi jatuh ke tangan Lin Sun, dan roh senjatanya Wu Ke melarikan diri dari Sunset Tang Valley. Tidak perlu menebak, pemuda Jin Chan mengetahui hal itu setelah menyelamatkan Wu Ke dan memotong menurunkan Dewa Fusang pohon pasti berhubungan dengan Lin Sun. Pohon suci Fuso adalah sumber kehidupan dari silsilah Gagak Emas, tetapi pohon itu dipotong oleh anak itu. Pantas saja Kaisar Gagak Emas sangat marah hingga dia bahkan tidak pergi ke sisi lain dari langit berbintang. Perseteruan darah ini akan ditimpakan pada anak ini lagi. Memikirkan hal ini, pemuda Jin Chan menggelengkan kepalanya, dia tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Mungkin keturunan Gunung Fangchun telah pergi, tapi bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan dukungan apapun di jalan kuno langit berbintang ini. Jika Kaisar Gagak Emas mengira bocah ini bisa ditipu, dia salah besar. Ayo pergi. Tidak lama kemudian, Jin Chan, Bai Chan dan Chen Lingong menghilang bersama. Dan di kedalaman bidang bintang yang ditinggalkan ini, terdapat danau cair yang mendidih dan terbakar di seberang langit berbintang, bintang-bintang yang beredar di dekatnya menyala dan nyala apinya tidak ada habisnya. Jauh di dalam danau lava, hukum api setebal ular piton, berputar dan berkeliaran di sekitar seorang lelaki tua berjubah emas. Dia duduk bersila dan bermeditasi, dan saat dia menarik dan membuang napas, tubuh dan pikirannya tampak berubah menjadi dunia yang luas, dipenuhi dengan pemandangan mengerikan dari amukan api. Kaisar Gagak Emas, eksistensi tingkat veteran di aliansi liar kuno, pahlawan kejam dan tak tertandingi yang telah membunuh banyak orang. Ketika Jin Chan dan Chen Lingong pergi, Kaisar Gagak Emas yang sedang mundur tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, seperti sepasang matahari yang terik terbit di pupil matanya. Pada tahun-tahun ini, jika bukan karena jangkrik emasmu, aku pasti sudah berjuang untuk keluar dari tempat ini sejak lama dan menaklukkan langit berbintang. Aku tidak akan terjebak di sini ketika suci Fusoklanku pohon ditebang oleh pencuri. Nyala api di matanya bergejolak dan menakutkan, dan dia sangat ketakutan sehingga dia ingin memilih dan melahap siapapun. Sekarang, kamu akhirnya pergi. Ledakan. Kaisar Gagak Emas berdiri, dan danau lava besar di seberang langit berbintang tiba-tiba ditelan oleh tubuhnya. Dia seperti matahari besar yang bersinar terang, menerangi bidang bintang yang terbengkalai dan terpencil ini. Orang tua ini akhirnya tidak tahan lagi. Pohon suci Fuso adalah salah satu dari 4 pohon suci paling ajaib dari zaman kuno hingga saat ini. Itu juga merupakan asal mula keberadaan silsilah Gagak Emas hingga saat ini. Sekarang setelah dihancurkan, dapatkah lelaki tua Jinwu tidak sabar? Dalam kegelapan, satu demi satu kekuatan pikiran muncul, merasakan tindakan Kaisar Gagak Emas. Apakah kamu ingin melihat kegembiraanku? Tiba-tiba, Kaisar Gagak Emas berbicara dengan dingin, dan suaranya bergema di seluruh bidang bintang. Tiba-tiba, kekuatan pikiran dari percakapan itu menghilang, dan mereka terdiam. Saat berikutnya, Kaisar Gagak Emas mengambil tindakan. Tetapi sebelum dia bisa meninggalkan bidang bintang yang ditinggalkan ini, terdengar bunyi gedebuk, dan Kaisar Gagak Emas merasakan sakit yang menusuk di bagian belakang kepalanya, seolah-olah dia telah ditampar dengan keras, sosoknya bergetar, dan penglihatannya menjadi hitam. Who! Dia meraung dengan marah, dan tubuhnya memancarkan hukum api ilahi yang membakar langit, bayangan Gagak Emas berkaki 3 terlihat samar-samar, menutupi langit berbintang dengan kekuatan yang menakutkan. Kamu tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini selama 100 tahun. Sebuah suara halus terdengar. Kaisar Gagak Emas merasa ngeri, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat mengetahui keberadaan pemilik suara ini. Ini hanya dapat membuktikan bahwa tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih unggul darinya. Untuk sesaat, Kaisar Gagak Emas tampak tidak yakin, dan dia begitu tertekan hingga hampir muntah darah. Dia akhirnya berhasil menunggu sampai jangkrik emas pergi. Siapa sangka ketika dia hendak pergi, dia akan berakhir di awal yang buruk. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Suara halus itu terdengar lagi. Kaisar Gagak Emas terdiam, bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya. Ledakan. Dia menerima tamparan lagi di bagian belakang kepalanya, dan bintang muncul di depan matanya. Dia ada sebagai seorang kaisar yang agung, pahlawan yang tak tertandingi, tapi sekarang dia seperti anak kecil yang diberi pelajaran oleh orang yang lebih tua, membuat wajahnya memerah dan hatinya dipenuhi rasa malu. Itu sangat menipu. Siapa kamu? Apakah kamu berani keluar dan bertarung? Kaisar Gagak Emas meraung, mengguncang langit berbintang. Yang menjawabnya adalah sebuah tangan besar berwarna putih dan ramping yang datang dari seberang langit berbintang yang tak berbatas, setiap jari sepertinya mampu menembus kehampaan yang tak terbayangkan besarnya. Kaisar Gagak Emas tidak punya waktu untuk menghindar,
dan ditangkap dengan tangan besar seperti serangga, dan kemudian dilemparkan ke bagian terdalam dari langit berbintang yang ditinggalkan. Ledakan, hujan ringan yang dibentuk oleh kekuatan hukum keteraturan yang tak terhitung jumlahnya kemudian muncul dan berubah menjadi gunung, menekan Kaisar Gagak Emas di bawahnya. Sampai saat ini, Kaisar Gagak Emas merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lawannya terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan melawan. Aku pernah bersumpah untuk tidak membunuh siapapun dari aliansi perang hutan belantara kuno, Gagak Emas tua. Setelah 100 tahun, kamu bisa keluar dari masalah dan menjaga dirimu sendiri. Suara itu hilang sama sekali. Tetapi Kaisar Gagak Emas, yang sebelumnya telah menerobos penghalang dengan momentum besar dan ingin memulai jalan balas dendam, memiliki awal yang buruk dan ditekan bahkan sebelum dia bisa pergi. Mereka yang memiliki kemauan untuk menyaksikan pemandangan ini secara rahasia semuanya merasa linglung, orang seperti Kaisar Gagak Emas seperti apa yang ditekan seperti ini. Bagaimana mungkin kamu? Pada saat ini, Kaisar Gagak Emas sepertinya mengingat sesuatu dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Orang yang bersumpah untuk tidak membunuh siapapun dari aliansi Desolate kuno adalah Jangkrik Emas. Tapi mengapa budidayanya begitu menakutkan? Siapa dia? Hati Kaisar Jinwu dipenuhi dengan gejolak. Dia mengenal Jin Chan. Selama bertahun-tahun tanpa akhir ini, hal yang paling tidak dapat dia pahami dan paling tolak adalah Jin Chan yang suka mengobrol. Namun Kaisar Jinwu tidak pernah menyangka bahwa Jangkrik Emas yang tak kasat mata ini bisa begitu menakutkan. Pada saat yang sama, di jalan yang dipisahkan oleh langit berbintang yang kosong selama berminggu-minggu, Jin Chan tersenyum dan berkata 100 tahun hampir cukup. Chen Lingong di sebelahnya berkata kamu tetap harus mengambil tindakan. Dahulu kala, saya mendengarkan Tao di Gunung Fangchun selama 30 tahun sebelum saya mendapatkan pencerahan penuh tentang Tao. Penguasa Fangchun berkata bahwa Tao saya lebih tinggi dari langit, tetapi bagi saya, kebaikan Tuhan Fangchun lebih tinggi dari langit. Langit lebih besar. Dalam analisis terakhir, saya tidak sebaik dia sekarang. Jin Chan menghela nafas. Apakah Tao lebih besar dari langit? Bagaimana bisa lebih besar dari kebaikan yang ia berikan? Chen Lingong bertanya katakan padaku, berapa tinggi penguasa Square Chun? Lebih tinggi dari yang kamu dan aku kira. Jin Chan berkata dan melangkah maju lagi. Chen Lingong terkejut, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dalam imajinasinya, penguasa Fangchun telah lama dianggap sebagai eksistensi yang sangat agung, jika lebih tinggi dari yang dia bayangkan, akan seperti apa keadaannya. Pada saat yang sama, di sisi lain jalan langit berbintang kuno yang telah terputus selama bertahun-tahun, terdapat sebuah istana besar yang dikelilingi oleh energi abadi. Sebuah seruan terdengar, memecah keheningan selamanya. Di sana, di langit berbintang sesuatu yang besar telah berubah. Kabut peri terselubung, dan istana itu suci, seperti tempat tinggal para dewa, sangat besar, dan sungai berbintang mengalir di sekitar istana. Di alun-alun besar di depan istana, berdiri sebuah pilar perunggu dengan ukiran segel padat di atasnya, serta gumpalan tatanan dan hukum tabu, misterius dan kuno. Orang yang berteriak kaget adalah seekor burung merah menyala, sangat kuat. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, ia telah berlatih di sini dan menjaga tempat ini. Namun hari ini, di atas pilar perunggu, kekuatan tatanan terlarang tersebar, seolah-olah telah kehilangan ritme kehidupan dan menjadi tak bernyawa. Ini hanya dapat membuktikan bahwa di sisi lain langit berbintang, makhluk yang bertanggung jawab atas kekuatan perintah terlarang kemungkinan besar sedang dalam masalah. Apa yang kamu teriakkan, binatang jahat? Teriakan keras terdengar, dan dengan suara itu, sesosok tubuh tinggi muncul dari udara. Ini adalah pria yang tampak muda, dengan mata sedalam jurang, kulit cerah, dan lapisan cahaya daosuan seperti riak memancar dari tubuhnya. Di bawah kakinya, ada gumpalan awan yang berasal dari guntur keteraturan, menjadikannya pemberani dan suci seperti dewa di langit. Suzaku, burung ajaib, tidak terlihat seperti legenda di jalan kuno langit berbintang. Namun di hadapan pemuda ini, Suzaku gemetar ketakutan dan tergeletak di tanah. Yang mulia, ini pilar batas terlarang ini telah mengalami perubahan mendadak. Di sisi lain langit berbintang, master yang bertanggung jawab atas kekuatan perintah terlarang kemungkinan besar akan mendapat masalah. Mata pemuda itu bagai kilat, langsung tertuju pada pilar perunggu raksasa itu. Itulah pilar batas terlarang selama pilar ini tidak jatuh, asal-usul perintah terlarang itu tidak akan habis. Dalam sekejap, pupil pemuda itu menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut di tempat di mana kelas bawah telah menurun. Adakah yang bisa mengalahkan paman ke-9 yang mengendalikan perintah guntur terlarang? Memikirkan hal ini, pemuda itu menghindar dan bergegas ke istana di kejauhan. Apa? Seseorang di seberang langit berbintang mengalahkan paman ke-9. Tampaknya seseorang telah melampaui alam leluhur kaisar dan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari penjara.
Ini tidak mungkin. Di jalan langit berbintang kuno, perintah tabu guntur yang dikuasai klan kita sudah cukup untuk membunuh semua bidat yang berani melanggar tabu. Dengan cara 9 paman dan kekuatan perintah tabu guntur, itu satu-satunya cara untuk membunuh kaisar leluhur, bukan tidak mungkin menjadi orang seperti ini. Jangan lupa, sebelum paman ke-9 pergi ke jalan kuno langit berbintang, banyak karakter menakutkan muncul di dunia itu yang tidak lebih lemah dari paman ke-9. Iya, aku juga ingat ada seorang pria bernama Kaisar Pedang Taisuan yang sangat kuat. Dia baru saja tiba di dunia kita dan menunjukkan kekuatannya yang menghancurkan dunia. Tapi selama ratusan ribu tahun, jalur langit berbintang kuno telah ditutupi oleh perintah guntur terlarang yang dikendalikan oleh paman ke-9. Bagaimana dia bisa dikalahkan hari ini? Untuk sesaat, berbagai diskusi terdengar di dalam istana, penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan. Ini sungguh perubahan yang tidak terduga dan menggemparkan. Kekuatan tatanan tabu yang menutupi jalan kuno di langit berbintang dikendalikan oleh klan mereka dan lahir dari asal mula tabu guntur, sehingga disebut juga dengan perintah terlarang guntur. Dan paman ke-9 itu adalah anggota senior-senior dari klan mereka, dia meninggalkan klan ratusan ribu tahun yang lalu, melintasi Zuxu, dan tiba di jalan bintang kuno. Pada saat yang sama, mereka juga membawa perintah guntur terlarang ke dunia surga yang mereka anggap sebagai tempat kemerosotan tingkat rendah. Selama bertahun-tahun, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Tapi hari ini, tersiar kabar bahwa paman ke-9 leluhur kemungkinan besar telah meninggal, dan bahkan kekuatan perintah terlarang yang dikendalikan olehnya telah menjadi tidak memiliki pemilik. Bagaimana hal ini tidak mengejutkan seluruh klan? Kenapa kamu panik? Apakah langit runtuh hanya perubahan mendadak di jalan kuno langit berbintang kecil? Apakah itu masih bisa mengguncang fondasi klan kita? Dalam suasana yang tidak menentu ini, sebuah suara lama datang dari dalam istana, menekan semua suara. Semua orang di aula terdiam seperti jangkrik. Saya ingin melihat berapa banyak lalat di jalur langit berbintang kuno yang akan terbang dalam periode waktu berikutnya. Segera setelah itu, suara dingin dan kejam juga terdengar, membuat semua orang di aula gemetar lagi. Dalam 3 bulan, saya akan bisa keluar dari penghalang. Pada saat itu, saya secara pribadi akan pergi ke jalan kuno langit berbintang. Kekuatan perintah terlarang tidak bisa hilang seperti ini. Suara serak terdengar. Baiklah, jika kamu, kakak ke-6, pergi ke sana sendiri, kamu akan bisa mengetahui siapa pembunuh kakak ke-9. Aku hanya mengatakan satu hal, balas dendam ini harus dibalas 100 kali 1000 kali. Iya, membunuh satu pembunuh saja tidak cukup, kamu harus membunuh seluruh keluarga. Pada hari ini, sosok menakutkan yang disebut saudara ke-6 oleh barang antik kuno klan ini, dan paman ke-6 oleh keturunan klan ini, membuat keputusan untuk pergi ke jalan kuno langit berbintang dalam 3 bulan. Jelas sekali, paman ke-6 ini adalah kaisar tak dikenal berikutnya yang disebutkan oleh pemuda Jin Chan. Di luar istana, di platform besar yang dipenuhi energi abadi, Suzaku terbaring lemah di tanah. Dia menatap lurus ke pilar batas terlarang dan bergumam di dalam hatinya, Nona, kamu harus berhati-hati di jalan langit berbintang kuno itu, jangan sampai tertangkap oleh mereka. Jalan kuno langit berbintang. Suatu hari kemudian, berita tentang permainan besar ini menyebar seperti tanah longsor dan tsunami ke seluruh dunia, menimbulkan kekacauan besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar ketakutan akan hal ini, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkejut. Dalam pertandingan besar ini, 47 orang tewas hanya di alam kaisar. Wilayah kekaisaran. Di mata semua makhluk hidup di dunia, dia seperti penguasa tertinggi, memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan mengaum dengan bangga. Tapi sekarang, mereka semua kehilangan akal sehatnya dalam game. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang? Adapun kekuatan besar di dunia, orang yang benar-benar menakuti dan takut dalam permainan besar ini adalah kaisar dan leluhur yang jatuh. Nenek moyang seorang Dharma dapat disebut sebagai nenek moyang kaisar, dan ia dapat dikatakan sebagai kekuatan tertinggi di langit berbintang kuno. Rata-rata alam kaisar tampak suram. Dalam permainan besar ini, nenek moyang kekaisaran dari Qian Kun, Hong Huang, Pan Wu, Zhongmo dan kekuatan Tao lainnya, serta leluhur dari 10 klan perang, klan kekaisaran kuno dan kelompok etnis kuno lainnya, semuanya mengalami pemusnahan satu persatu, berakhir dalam keadaan kacau balau. Seseorang telah membuat statistik dan menemukan bahwa ada 23 leluhur kaisar yang telah jatuh. Ini adalah angka mengejutkan yang cukup mengejutkan dunia, dan cukup menyebabkan perubahan besar pada situasi seluruh dunia. Hanya 3 istana besar Qian Kun, Hong Huang, dan Pan Wu, yang menderita korban paling besar, kemungkinan besar akan terguncang dan jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan karena terlalu banyak leluhur kaisar dan tokoh kaisar yang jatuh. Bagaimana hantu kesepian di Gunung Fangchun bisa begitu menakutkan?
Entah berapa banyak orang yang terkejut dengan hal ini dan sangat ingat nama Gunung Fangchun. Pada zaman kuno, tradisi Tao Gunung Fangchun dihancurkan dan gerbang gunung runtuh, keturunan di bawah komandonya diburu di seluruh dunia dan dipandang rendah sebagai sisa-sisa. Dalam 100.000 tahun terakhir, hampir semua berita tentang Gunung Fangchun menghilang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan yang ortodoksinya telah lama dihancurkan akan menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan dalam permainan besar ini. Membunuh kerajaan kaisar seperti membunuh rumput, membunuh leluhur kaisar seperti membunuh ayam. Ini sepenuhnya merongrong kognisi dan imajinasi masyarakat. Untuk sementara waktu, diskusi tentang Kaisar Douzan, Ruosu, Li Xuanwei, Pu Zhen, Sueya, Qijun dan keturunan Gunung Fangchun lainnya merajalela dan semakin intens di semua lapisan masyarakat. Tapi bagi raksasa seperti 6 pengadilan besar dan 10 klan perang, hanya ada satu hal yang benar-benar membuat mereka takut dan ketakutan. Kaisar tanpa nama juga dikalahkan oleh Fang Chunsan. Ini seperti kabar buruk yang mengejutkan, membuat mereka panik dan sulit tidur serta makan, takut keturunan Gunung Fangchun yang memenangkan permainan akan menyapu masuk dan menerobos gerbang gunung mereka satu persatu. Meskipun, saat keturunan Gunung Fangchun pergi ke sisi lain langit berbintang, hal seperti itu tidak terjadi, namun perasaan putus asa dan panik seperti bayangan yang tercetak di hati kekuatan dahsyat tersebut. Demikian pula, berita bahwa kekuatan perintah terlarang telah kehilangan kendali dan jalan menuju sisi lain langit berbintang telah muncul kembali juga telah diturunkan sehingga menimbulkan keributan. Belenggu yang menyelimuti jalan kuno di langit berbintang selama bertahun-tahun telah dipatahkan hari ini, dan harapan untuk menuju ke sisi lain telah muncul kembali, ini seperti perubahan di langit. Ya, bagi semua makhluk hidup di dunia, permainan besar ini seperti pertempuran Tao 10 arah di zaman kuno dan pertempuran para kaisar Tao di zaman kuno. Hanya saja kali ini, Fang Chunsan menang. Tanpa kendali kaisar tanpa nama, perintah tabu yang menutupi langit bagaikan sangkar yang dijaga, menyebabkan perubahan drastis di seluruh dunia. Langit telah berubah, dan saya tidak tahu kekacauan dan bencana seperti apa yang akan terjadi di jalan langit berbintang kuno ini di masa depan. Beberapa orang lanjut usia merasa khawatir. Jalan kuno di langit berbintang ini akan mengalami perubahan mendadak setiap 100.000 tahun, dan kali ini tidak terkecuali. Saya hanya tidak tahu siapa yang bisa memimpin jalan saat kaisar melakukan perjalanan ke sisi lain langit berbintang. Dunia sedang menjadi tren. Beberapa orang berpuas diri dan percaya bahwa perubahan mendadak ini berarti pola bintang dan langit akan berubah. Khususnya, karena banyak tokoh Kaisar Realm dan barang antik kuno Kaisar Ancestral Realm telah pergi ke sisi lain langit berbintang, jalan langit berbintang kuno ini telah kehilangan banyak pencegah yang menakutkan. Dan ini, di mata kekuatan yang berbeda dan orang kuat yang berbeda, berarti peluang untuk bangkit. Di dunia yang luas ini, ada banyak variabel. Mulai sekarang, siapa yang akan bertanggung jawab? Banyak orang yang menonton dengan gugup, menantikannya, dan mempersiapkannya secara rahasia. Di Xuan Huang Daoting, ekspresi khawatir muncul di alis Tai Su Hong, kepala sekolah. Meskipun, dalam permainan besar ini, Xuan Huang Daoting menghindari insiden tersebut tanpa kerusakan apapun, dibandingkan dengan Daoting lainnya, tiba-tiba ia menjadi yang paling makmur dan kuat. Namun hanya Tai Su Hong yang mengetahui bahwa situasi saat ini masih penuh dengan terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Sama seperti, Kaisar tanpa nama ini telah dikalahkan, dan ketika Kaisar tanpa nama berikutnya muncul, seperti apa jalan langit berbintang kuno ini. Setengah bulan kemudian, Zongtu Daozu, kota Igukguk. Di sebuah restoran, Lin Sun sedang minum sendirian di dekat jendela, memikirkan pikirannya. Ketika Du Shou dan pendeta tua pergi, mereka meninggalkan Slip Giok. Slip Giok itu mencatat beberapa hal yang berhubungan dengan Ibu Lin Sun, Luo Qingsun dan Tuan Lu. Menggabungkan apa yang telah dipelajari Lin Sun, dia secara kasar telah menemukan beberapa hal dalam pikirannya. Dahulu kala, untuk menghindari pengejaran, Luo Qingsun membawa alam rahasia Tongtian bersamanya, dan di bawah perlindungan pamannya Kaisar Perang Xingyan dan Tuan Lu, dia melintasi langit berbintang dari sisi lain langit berbintang ke Kekaisaran Xiao, alam bawah dari hutan belantara kuno. Namun dalam perjalanan untuk melarikan diri, Luo Qingsun terluka parah dan terdiam selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sampai Luo Qingsun bangun, ingatannya tidak lengkap dan dia telah melupakan banyak hal di masa lalu. Kemudian, dia berpartisipasi dalam ujian nasional Kekaisaran Xiao dan memenangkan tempat pertama dalam ujian nasional tahun itu. Dia memasuki Akademi King Lu untuk berlatih sebagai cendekiawan wanita terbaik. Pada saat itulah Luo Qingsun bertemu ayah Lin Sun, Lin Wenjing, dan pria dan wanita itu jatuh cinta. Dengan cara ini, Luo Qingsun dan Lin Wenjing menikah. Lu Boya tidak menghentikan semua ini, dan tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pada saat itu,
Luo Qingxun mengalami kehilangan ingatan dan melupakan terlalu banyak hal di masa lalu. Dia bahkan tidak ingat siapa Lu Boya. Luo Qingxun tidak mungkin mengetahui bahwa selama tahun-tahun sunyi yang tak terhitung jumlahnya itu, Lu Boya telah menunjukkan keunggulan di Kekaisaran Ziyao dengan kemampuannya yang luar biasa, mendirikan Akademi King Lu, mendirikan Komune Master Pola Roh, dan mendirikan yang berikut ini. Kuil Obsidian dipimpin oleh Ratu Semalam. Pada saat itu, Du Shou dan pendeta tua yang tidak aktif di Kekaisaran Ziyao menyadari bahwa Lu Boya memiliki asal-usul yang rumit dan mengobrol dengannya. Sayangnya, Lu Boya tidak mengungkapkan banyak hal, hanya mengatakan bahwa dia hanya seorang pejalan kaki, dan dia datang ke Kekaisaran Ziyao hanya untuk melindungi satu orang. Kaisar pendiri Kekaisaran Ziyao saat itu juga sempat berbincang dengan Lu Boya. Kemudian, Lu Boya menjadi mentor Zhao Yuanji, putra tertua kaisar pendiri dan ayah dari Zhao Jingxuan. Ketika dia mengetahui berita dari slip batu giok, Lin Sun tidak bisa tidak kagum, meskipun Tuan Lu tidak pernah meninggalkan namanya dalam sejarah Kekaisaran Ziyao, dia telah mempengaruhi Kekaisaran Ziyao terlalu banyak tanpa terlihat. Belakangan, Du Shou dan pendeta tua mengetahui bahwa orang yang ingin dilindungi Lu Boya adalah Luo Qingxun, yang menikah dengan Lin Wenjing, putra tertua Lin. Pada titik ini, semuanya tenang dan tenteram. Namun pembunuhan mendadak yang terjadi di keluarga Lin benar-benar menghancurkan semua ini. Lin Sun sudah mengetahui kebenaran masalah ini. Meskipun pembunuh yang membobol keluarga Lin dan mencuri pembuluh darah spiritualnya sendiri adalah Yun Qingbai, pelaku di balik layar adalah kaisar kuasi baki dari sekte kuno Shenzhou. Jika dibiarkan di masa lalu, Lin Sun tentu saja tidak akan meragukan bahwa ada yang salah dengan kebenaran ini. Tapi setelah melihat kekuatan tempur Du Shou dan pendeta tua yang menakutkan di game besar itu, Lin Sun menyadari sebuah masalah. Jika Du Shou dan pendeta tua mengenali ibu mereka, Luo Qingxun, dan Tuan Lu, bagaimana mungkin mereka bisa menyaksikan seorang kaisar semu melakukan pembunuhan massal terhadap keluarga Lin di depan mata mereka? Di slip giok, Du Shou dan pendeta tua memberikan jawabannya. Ketika pembantaian keluarga Lin terjadi, langit di atas kota terlarang dikaburkan oleh kekuatan perintah terlarang, memaksa lelaki tua yang kesepian dan pendeta tua yang tinggal dalam pengasingan di kota terlarang untuk menahan semua persepsi mereka dan berhati-hati untuk berhibernasi. Setelah kekuatan perintah tabu menghilang, pembunuhan keluarga Lin telah terjadi dan tidak dapat diubah. Setelah mengetahui jawaban ini, Lin Sun terkejut. Dia yakin Du Shou dan pendeta tua itu tidak berbohong, karena di dunia, hanya kekuatan perintah terlarang yang bisa mengancam kedua sosok menakutkan ini secara serius. Tapi ada juga keraguan yang membuat Lin Sun semakin kedinginan. Baki hanyalah seorang kaisar semu dari sekte Shenzhou kuno, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan perintah terlarang? Jadi, mengapa kekuatan perintah terlarang datang ke alam bawah saat itu? Du Shou dan pendeta tua memberikan kesimpulan mereka sendiri. Kekuatan perintah terlarang ada di sini untuk menangkap Luo Qingxun, yang melarikan diri ke dunia ini dari sisi lain langit berbintang. Kaisar semu baki sepertinya adalah biang keladi di balik layar, namun nyatanya dia hanya mengikuti perintah, karena hanya ada satu orang di dunia yang bisa mengendalikan dan menggunakan kekuatan perintah terlarang tersebut. Itu adalah kaisar tanpa nama. Kesimpulan ini juga membuat Lin Sun merasa dingin di sekujur tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ketika dia dilahirkan, kemungkinan besar dia telah menjadi sasaran kaisar tanpa nama, dan hilangnya orang tuanya secara misterius kemungkinan besar terkait dengan kaisar tanpa nama. Coba pikirkan, asal mula kekuatan perintah terlarang berasal dari sisi lain langit berbintang, dan Ibu Luo Qingxun juga melarikan diri dari sisi lain langit berbintang sejak lama. Ibu Luo Qingxun terluka dan terdiam selama bertahun-tahun. Dan kekuatan perintah terlarang itu juga telah menutupi langit dan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Harus ada hubungannya. Ini adalah spekulasi Lin Sun. Tidak lama setelah pembunuhan keluarga Lin terjadi, bayi Lin Sun, yang pembuluh darah rohaninya telah digali, dibawa pergi oleh Lu Boya dan bersembunyi di penjara tambang yang tidak diketahui. Menurut Du Shou dan pendeta tua, penjara tambang itu dibangun oleh Lu Boya sendiri dan dilengkapi dengan formasi terlarang Pola Dao yang misterius dan menakutkan. Namun lebih dari 10 tahun kemudian, penjara tersebut masih hancur. Orang yang mengambil tindakan adalah orang kuat dari kekuatan yang mengejar Luo Qingxun dan Lu Boya saat itu. Pada titik ini, Lin Sun akhirnya memuluskan kejadian tahun lalu satu persatu. Kebenaran yang ditemukannya membuatnya merasa sangat ketakutan, begitu pula banyak keraguan yang muncul di benaknya. Misalnya, setelah ibu mereka Luo Qingxun dan Lu Boya melarikan diri ke jalan kuno langit berbintang, mengapa mereka tidak pergi ke tempat lain dan malah datang ke dunia kecil tempat kekaisaran Ziyao berada? Sejauh yang diketahui Lin Sun, dunia kecil ini tidak sederhana pemuda Jin Chan,
Kaisar Agung 10.000 kesengsaraan, dan banyak makhluk menakutkan semuanya mengintai di medan perang pembunuh darah di dunia ini. Demikian pula, reruntuhan Gui dari 4 reruntuhan dewa utama di dunia juga terletak jauh di dalam lautan jiwa yang terlupakan di dunia ini. Di masa lalu, tempat di mana Taoisme Gunung Fangchun bercokol kemungkinan besar berada di Guiksu. Lin Sun, yang membuka gerbang ke surga dan melihat kekuatan kemauan yang ditinggalkan oleh Luo Tongtian, penguasa surga, mengetahui dengan lebih jelas bahwa Luo Tongtian juga telah memasuki Guiksu sejak lama. Dan Luo Tongtian adalah nenek moyang dari garis keturunan Luo Qingxun. Serangkaian petunjuk yang terfragmentasi ini membuat Lin Sun membuat tebakan yang berani. Saat itu, Ibu Luo Qingxun dan Tuan Lu datang ke alam bawah bukan hanya untuk menghindari perburuan, tetapi kemungkinan besar untuk memasuki Guiksu. Karena Luo Tongtian, penguasa Tongtian, mengaku telah menaklukkan seluruh surga tanpa pernah dikalahkan, namun setelah memasuki Guiksu, dia ditakuti oleh sebuah suara. Suara itu datang dari penguasa Fangchun. Keberadaan yang dapat menakuti Luo Tongtian tentu saja merupakan sosok yang luar biasa dan tertinggi bagi Luo Qingxun dan Lu Boya. Mungkin, mencari penguasa Fangchun adalah alasan sebenarnya mengapa mereka datang ke alam bawah. Tentu saja, ini hanya spekulasi Lin Sun sendiri. Saya khawatir hanya ibunya Luo Qingxun dan Tuan Lu yang mengetahui kebenarannya. Tuan Lu pasti masih hidup, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Lin Sun menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia merasa sangat aneh terhadap orang tuanya, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia memiliki perasaan terhadap mereka, karena dia dibesarkan oleh Tuan Lu. Sebaliknya, dia memiliki kasih sayang yang lebih dalam kepada Tuan Lu. Ini tidak bisa disalahkan pada sifat berdarah dingin Lin Sun sejak lahir sampai sekarang. Dia tidak tahu seperti apa orang tuanya, jadi bagaimana dia bisa memiliki perasaan yang begitu kuat terhadap mereka. Ini adalah penyesalan di hatinya. Sebagai seorang anak, siapa sih yang tidak rindu orang tuanya selalu ada. Setelah menghabiskan sebotol anggur, semakin banyak tamu di restoran, dan restoran menjadi semakin hidup dan berisik. Pengunjung di sini semuanya adalah biksu di kota Igukguk, dan hal yang paling banyak dibicarakan bersama masih merupakan pertandingan besar yang terjadi setengah bulan lalu. Dampak dari peristiwa sensasional yang menyebar ke seluruh dunia ini tidak berkurang setengah bulan kemudian, malah semakin intensif seiring dengan terungkapnya berbagai cerita orang dalam. Hingga saat ini, tidak hanya dunia Hongmeng, tetapi juga dunia lain di langit berbintang sedang mendiskusikan dan menganalisis peristiwa sensasional tersebut. Beberapa orang berbicara tentang kerugian besar yang diderita oleh 6 pengadilan besar dan 10 klan perang, dan ada pula yang berbicara tentang keturunan Gunung Fangchun yang seperti dewa. Ada juga orang yang membicarakan perjalanan ke sisi lain langit berbintang. Mengenai hal tersebut, Lin Sun, seorang peserta yang pernah menjadi pemain dalam game tersebut, terlalu malas untuk memperhatikannya. Setelah memesan sepoci anggur lagi, Lin Sun teringat kata-kata yang tertulis di selembar kertas yang ditinggalkan oleh pemuda Jin Chan. Di dunia gelap, seseorang sedang menunggumu untuk melepaskan belnya. Dalam satu kalimat, itu sangat membingungkan. Tapi Lin Sun mencicipinya dengan rasa yang berbeda. Kata melepaskan bel sangat halus, siapapun yang melihatnya akan memikirkan sebuah kalimat untuk melepaskan bel, Anda harus mengikat belnya. Tapi poin kuncinya adalah Lin Sun tidak tahu kapan dia menjadi orang yang mengikat lonceng, dan orang yang mengikat lonceng itu masih berada di dunia gelap. Namun bisa diramalkan bahwa sebagai seorang pemuda dari Jin Chan, pasti luar biasa meninggalkan kalimat seperti itu sebelum menuju ke sisi lain langit berbintang. Siapa yang perlu pergi ke dunia gelap untuk melepaskan ikatannya? Lin Sun memikirkannya untuk waktu yang lama, memikirkan sekte Shenzhou kuno, dunia Siti Garba, dan apa yang dikatakan kakak senior Ruosu ketika dia pergi, bahwa kakak senior kedua kemungkinan besar bersembunyi di dunia gelap. Tapi setelah banyak pertimbangan, saya tidak dapat menemukan petunjuk. Jika ada kesempatan, tidak ada salahnya jalan-jalan. Lin Sun merenung. Lin Sun punya banyak rencana ketika dia naik perahu ayun melintasi langit berbintang dan datang ke dunia Hongmeng. Misalnya, kembalikan jepit rambut berbentuk daun bambu milik kakak senior Xuan Kong kepada Jiang Xing. Misalnya, temukan Xuan Jidao Zhong Bo Yazi dan tanyakan tentang kakak senior Li Xuanwei. Sekarang, semua ini telah diselesaikan olehnya. Tapi ada satu hal lagi yang selalu tersembunyi di hati Lin Sun, yaitu pergi ke sekte Shen Jidao. Saat itu, ketika dia berada di alam Dayu, Lin Sun telah berkonsultasi dengan Kaisar Pedang Qingyang Yu Qingyang tentang aliansi perang hutan belantara kuno dan alam naga sejati. Yu Qingyang pernah berkata apakah Anda mencari alam naga sejati atau mencari petunjuk tentang aliansi perang desolate kuno, Anda tidak akan pernah salah dengan pergi ke dunia Hongmeng untuk menemukan sekte Shen Jidao. Alasannya sangat sederhana,
Paviliun Senji paling misterius di hutan belantara kuno berada di jalur yang sama dengan Sekte Senji Dao. Dan Anda harus tahu bahwa sejak awal, Ao Zentian, keturunan dari silsilah naga sejati, pergi ke hutan belantara kuno bersama Yin Huan, keturunan dari Sekte Senji Dao, untuk mengundang Zhao Jingxuan ke silsilah naga sejati untuk berpartisipasi dalam pertemuan turnamen abadi 10.000 naga. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Jingxuan di alam naga sejati. Lin Sun tertegun dan kesurupan. Dia minum segelas anggur, tapi dia tidak bisa mencicipinya. Saat itu di Laut Catur Bintang di Tanah Air Kuno, Zhao Jingxuan pergi bersama Ao Zentian dan Yin Huan untuk pergi ke alam naga sejati untuk berpartisipasi dalam asosiasi abadi 10.000 naga. Dan dia, Ahu, Laoha, dan Alu pergi ke reruntuhan Kunlun untuk berlatih. Menghitung waktu, sudah lebih dari 10 tahun. Kami, sebagai kultivator, melakukan perjalanan mundur antara langit dan bumi, waktu seperti bulu terbang, dan kami tidak tahu berapa usia kami di tahun-tahun dingin. Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Pergi ke Sekte Senji Dao. Tiba-tiba terjadi keributan di restoran, dan seorang pria berkemeja ungu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di matamu, hanya sosok-sosok di alam kekaisaran dan leluhur kekaisaran yang khawatir untuk pergi ke sisi lain langit berbintang, tapi orang-orang seperti kita terlalu jauh. Kalau ku bilang, dalam pertandingan besar ini, ada seseorang yang tidak bisa diabaikan sama sekali, tapi dia diabaikan oleh kebanyakan orang di dunia. Berbicara tentang ini, beberapa orang bertanya-tanya siapa. Pria berkemeja ungu berkata siapa lagi itu Fang Chunsan, Lin Sun. Lin Sun. Ketika semua pengunjung di sini mendengar nama ini, mereka semua terkejut, dan kemudian mereka semua tampak aneh, ternyata orang ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun di jalan kuno langit berbintang yang mengetahui nama ini. Namun saat perjalanan ke reruntuhan Kunlun berakhir, nama ini bergema di langit berbintang hampir dalam semalam, menyebabkan guncangan di dunia. Dia begitu ganas sehingga dia mendatangkan malapetaka di reruntuhan Kunlun, membunuh semua pahlawan dan mundur, mengeluarkan darah seperti sungai, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan akhirnya memenangkan takdir tertinggi menjadi seorang kaisar dan leluhur. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pertempuran berdarah di reruntuhan Kunlunlah yang membuat nama Lin Sun menyebar ke seluruh jalan kuno langit berbintang. Setelah itu, dia dicari oleh berbagai klan besar, klan 10 perang dan raksasa lainnya, dan dianggap sebagai penjahat paling dicari di langit berbintang. Seluruh langit berbintang dengan panik mencari jejaknya. Namun lebih dari 10 tahun telah berlalu, namun tidak ada seorang pun yang melihat jejaknya, dan cerita tentang perbuatannya perlahan-lahan menjadi sunyi. Dan ketika perjalanan ke zona terlarang abadi kuno berakhir dan permainan besar ini berakhir, orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa Lin Sun ini sangat luar biasa. Sebagai Jindui, dia menduduki peringkat pertama dalam Taoisme di Yunzu, dan seperti kuda hitam, dia berpartisipasi dalam acara Taoisme yang diadakan oleh 6 pengadilan besar. Dalam penilaian alam rahasia Xuan Huang, dia mengalahkan yang lain dan memenangkan tempat pertama. Sampai dia memasuki area terlarang dari Dewa Kuno, dia bertarung melawan para pahlawan sendirian di depan reruntuhan gerbang Gunung Buzu, menyebabkan badai berdarah. Huang Fu Shaonong, Kong Zhao, Feng Beiling, Jing Tianan, Wen Yu. Para jenius tak tertandingi yang terkenal di seluruh dunia, dan monster dari dunia lain di langit berbintang semuanya dibunuh olehnya. Bahkan Miwuya, yang mendominasi daftar Raja Suci di surga selama 500 tahun, akhirnya menyerah dan terkesan. Rangkaian prestasi ini ibarat keajaiban yang mampu memukau zaman dan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Orang yang menciptakan keajaiban ini adalah Lin Sun, keturunan Gunung Fangchun yang menggunakan nama samaran Jindui. Di masa lalu, Mi Wuya dianggap benar-benar tak terkalahkan di puncak alam Raja Suci, tetapi Lin Sun menyatakan dengan pertempuran berdarah apa artinya menjadi tak terkalahkan di alam ini. Sangat disayangkan bahwa setelah perjalanan ke zona terlarang abadi kuno berakhir, permainan besar itu terjadi, ketika kaisar jatuh, kaisar dan leluhur menumpahkan darah, kaisar tanpa nama dikalahkan, dan jalan menuju sisi lain langit berbintang muncul kembali. Setelah peristiwa besar yang bisa disebut perubahan di langit ini terjadi, penampilan Lin Sun di area terlarang Guxian ditutupi dalam satu gerakan. Sedemikian rupa sehingga hanya ada sedikit diskusi tentang dia di jalan kuno langit berbintang saat ini. Namun tak ayal, selama nama ini disebutkan, orang ditakdirkan memikirkan berbagai perbuatan tentang sosok legendaris tersebut. Saya harus mengatakan bahwa Lin Sun ini memang sangat kuat sehingga membuat orang gemetar. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak mungkin untuk melihat orang yang begitu kejam bisa dibandingkan dengan dia. Apakah ini berarti tidak ada orang sebelumnya dan tidak ada orang setelahnya?
Terdengar suara seru di restoran, para pengunjung di sini semuanya adalah pembudidaya dari kota Iguk-guk di negara bagian Dao Dunia Tengah, dan ada banyak tokoh terkemuka. Dulu, ketika mereka menghadapi kultivator dari negara lain atau dunia lain di langit berbintang, mereka selalu menunjukkan rasa superioritas dan kebanggaan. Tapi sekarang ketika Lin Sun disebutkan, semua orang hanya bisa menahan harga diri mereka dan mengaguminya, bahkan jika mereka ingin menolak. Seorang wanita muda tampak terobsesi dan bergumam, jika saya memiliki kesempatan, saya sangat ingin melihat gaya orang ini. Tiba-tiba seseorang tertawa terbahak-bahak, maaf, saya mendengar bahwa orang ini telah pergi ke sisi lain langit berbintang bersama keturunan Gunung Fangchun lainnya. Saya tidak akan pernah melihatnya lagi di jalan langit berbintang kuno ini. Itu tidak mungkin. Tiba-tiba suara dingin terdengar, dan itu adalah seorang pemuda berjubah hitam yang sedang minum sendiri seperti Lin Sun. Dia meletakkan gelas anggur di tangannya dan berkata, sejauh yang saya tahu, anak ini tidak pergi, tetapi tinggal di dunia Hongmeng ini. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia memilih untuk tinggal, itu tidak akan lama, sebelum dia jatuh ke tempat kehancuran abadi. Setelah beberapa patah kata, suasana di dalam restoran menjadi cukup sepi. Berani bertanya pada temanku, apakah berita itu benar? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Pemuda berjubah hitam berkata dengan dingin, tunggu saja, tidak lama lagi berita tentang penangkapan dan pembunuhan pria ini akan menyebar ke seluruh jalan kuno langit berbintang. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke samping, dengan ekspresi berbeda. Seseorang berkata dengan heran, sekarang Gunung Fangchun telah meraih kemenangan besar dan mengalahkan kaisar tak dikenal, adakah orang di dunia ini yang berani menyentuh Lin Sun Bucheng? Ketika seseorang menanyainya, pemuda berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata dengan dingin, sisa-sisa Gunung Fangchun telah pergi. Siapa lagi yang bisa melindungi Lin Sun di jalan langit berbintang kuno ini? Sisa-sisanya. Mendengar nama yang bermusuhan dan menghina ini, Lin Sun, yang telah menonton dengan mata dingin, sedikit menyipitkan matanya, tetapi tidak melakukan gerakan apapun. Ini adalah kota Iguk-guk, sebuah kota besar di dataran tengah. Puluhan ribu mil jauhnya dari kota ini terdapat halaman Tao kuno yang terkenal. Lin Sun berani duduk di sini dan minum dengan cara yang megah karena dia menggunakan tubuh Aoki Tao dan tidak takut identitasnya diketahui. Namun jika Anda melakukannya, pasti akan menimbulkan keributan dan masalah yang tidak perlu, dan Anda mungkin diincar oleh seseorang yang memiliki niat serius. Jika apa yang dikatakan saudara Dao benar, Lin Sun takut dia benar-benar akan menghadapi bencana besar. Seseorang menganalisis, pikirkanlah, berapa banyak keturunan kekuatan besar kuno yang dibunuh olehnya di zona terlarang abadi kuno, belum lagi, hanya 3 istana besar Qiankun, Hong Huang, dan Pan Wu yang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Selain itu, dalam permainan besar itu, ada beberapa kaisar besar dan leluhur kaisar yang tewas di tangan keturunan Gunung Fangchun. Tokoh tertinggi ini semuanya berasal dari kekuatan teroris yang berbeda. Hutang ini juga harus diperhitungkan dalam hal ini, Hutan. Carilah kepalanya. Karena itu, jalur langit berbintang kuno ini mungkin tidak dapat menampung anak ini sama sekali. Bahkan jika dia melarikan diri ke dunia gelap, dia akan menjadi sasaran sekte kuno Shenzhou dan alam Siti Garba. Mendengar hal tersebut, hembusan nafas terdengar di dalam restoran. Mereka hanyalah sekelompok pendengar, namun mengetahui kebencian yang terkumpul dari hal-hal berdarah tersebut membuat mereka merasa ketakutan. Bisa dibayangkan jika Lin Sun benar-benar tetap berada di jalan kuno langit berbintang, bencana mematikan yang akan dia hadapi akan sangat menakutkan. Akan sangat mengecewakan jika tidak ada ruang di dunia ini untuk orang yang luar biasa seperti Lin Sun. Wanita muda itu menunjukkan ekspresi marah, jika kamu tidak bisa mengalahkan Gunung Fangchun, kamu akan melampiaskan kebencianmu pada Lin Sun sendirian. Ini betapa menyedihkannya. Semua orang menunjukkan ketidaksetujuan. Dari zaman kuno hingga sekarang, dunia begitu kejam, pihak yang lemah memangsa yang kuat. Pria muda berjubah hitam berdiri dan berjalan ke arah wanita muda itu dengan ekspresi dingin, sedikit arogansi dan peringatan. Gadis, Lin Sun tidak layak untuk dikagumi. Dia adalah seorang maniak keji dengan tangan berdarah. Cepat atau lambat dia akan dibunuh untuk menuntut dunia. Untuk menghindari kesalahpahaman, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dengan kata-kata Anda di masa depan dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Saya pikir Anda berada di kelompok yang sama dengan sisa-sisa Gunung Fangchun. Wajah wanita muda itu berubah, tidak yakin. Pemuda berjubah hitam meletakkan tangannya di belakang punggung, berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Tolong tagihannya. Lin Sun melempar tas penyimpanan dengan santai dan berjalan keluar. Dalam perjamuan di belakangnya, seseorang berseru, saya tahu, orang itu tadi adalah keturunan dari pengadilan Tao yang sunyi besar, dan namanya adalah Su Lingzhen. Ternyata dia adalah keturunan klan Su dari klan kekaisaran kuno. Pantas saja dia berbicara begitu percaya diri.
Jadi, mungkin Lin Sun Zhen tidak pergi. Tunggu sebentar, beritanya pasti akan keluar. Di luar kota, gunung-gunung yang luas bergelombang, kecemerlangan ilahi mengalir, dan sinar cahaya mengalir, indah dan kuat. Di Zhongtu Daozu, pegunungan dan pemandangan seperti ini dapat dilihat di mana-mana, yang semakin menyoroti betapa luar biasa dunia Zhongtu Daozu yang luas. Faktanya, ini hanya satu negara bagian, tetapi dapat menampung 6 istana besar, 10 klan perang, dan banyak klan kekaisaran kuno, ini sendiri luar biasa. Ini juga alasan mengapa dunia Hongmeng akan dianggap sebagai alam pertama dari jalan kuno langit berbintang, dan Daozu bumi tengah yang terletak di dunia Hongmeng akan dianggap sebagai inti dari surga. Para kaisar telah bangkit bersama di sini, dan nenek moyang Tao telah hidup mengasingkan diri di sini. Kalimat ini sesederhana yang diucapkan. Su Lingzhen bergerak melalui kehampaan, melewati pegunungan yang luas, dan terbang ke kejauhan. Ketika melewati ngarai, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan niat membunuh muncul di antara alisnya. Sobat, kamu mengikutiku sepanjang jalan dari restoran, apakah menurutmu Su tidak menyadarinya? Dia menoleh dan melihat ke dalam kehampaan, menunjukkan ekspresi jijik. Metode menyelinap dan bersembunyi ini terlalu vulgar, dan dia bahkan tidak bisa memikirkan untuk waspada. Wah, kekosongan bergulir, dan sosok Lin Sun muncul, dengan aura tenang dan bersahaja. Ketika dia menyadari bahwa Su Ling benar-benar menghina, Lin Sun tidak bisa menahan tawa. Orang bodoh ini tidak pernah menyelinap kemana-mana. Jika dia tidak dapat ditemukan lagi, dia akan lebih buruk dari orang idiot. Su Lingzhen tampak sangat tidak sabar dan berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebus hidup Anda. Ceritakan dengan jujur tentang tujuan Anda mengikuti Su dan siapa yang meminta Anda untuk datang. Jika Anda tidak memuaskan saya, disinilah Anda akan dikuburkan, tanah. Puluhan ribu mil jauhnya dari kota Iguk-guk adalah tempat istana Tao kuno bercokol. Sebagai keturunan dari pengadilan Tao prasejarah dan keturunan dari klan Su dari klan kekaisaran kuno, Su Lingzhen tidak akan terlalu takut bahkan jika sosok setingkat kaisar datang. Kaisar mana di dunia yang berani berurusan dengan keturunan istana Tao Hong Huang di dekat istana Tao Hong Huang? Itu hanya mendekati kematian. Terlebih lagi, pria di depannya, cara dia mengikutinya sepanjang jalan begitu kasar, sehingga Su Lingzhen benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang perlu dipedulikan. Sayangnya, Su Ling benar-benar melupakan satu hal. Dunia saat ini telah berubah. Dalam pertandingan besar itu, di antara kekuatan utama yang mengalami pukulan terberat adalah pengadilan Tao yang sangat sunyi, kaisar dan tokoh kaisar yang tak terhitung jumlahnya tewas. Bahkan klan Su dari klan kekaisaran kuno menderita banyak korban. Tentu saja, unta kurus lebih besar dari kuda, bagi para pertapa biasa, apakah itu istana Tao kuno atau klan Su dari klan kekaisaran kuno, ia masih sangat kuat hingga membuat jantung berdebar-debar. Tapi yang jelas, Lin Sun tidak termasuk di antara mereka. Oleh karena itu, menghadapi penghinaan dan niat membunuh Su Lingzhen yang tidak tahu malu, respons Lin Sun sederhana, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya dari udara. Saat berikutnya, Su Ling benar-benar digenggam seperti semut, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya di bagian atas dan bawah tubuhnya patah dalam sekejap, dan energi di sekitar tubuhnya langsung tersebar dan runtuh. Dia tertegun sejenak, kemudian dia merasakan sakit dan kepanikan yang tak terhingga, dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Ketika dia melihat Lin Sun lagi, matanya dipenuhi ketakutan. Pewaris Gunung Fangchun, apakah orang sepertimu yang bisa memfitnah dan menghinamu? Lin Sun berbicara dengan tenang. Singkatnya, Su Ling merasa seperti disambar petir, pupil matanya membesar, dan dia tiba-tiba menyadari siapa orang di depannya. Tapi Lin Sun tidak lagi terlalu malas untuk berbicara. Saya melihat tubuh Su Lingzhen seperti pohon mati yang kehilangan vitalitasnya, berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah kekuatan bawaan dari tubuh Tao Qingmu, yang mengendalikan hidup dan mati. Saat berikutnya, Lin Sun menjauh. Beberapa jam kemudian, pelangi yang mengejutkan merobek kehampaan dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah putih. Dia melihat sekeliling lapangan dan akhirnya mengambil segenggam debu. Putra Su Lingzhen ini telah meninggal. Wajah lelaki tua berjubah putih itu pucat, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Tidak lama kemudian, sosok lelaki tua berjubah putih muncul di kota Iguk-guk dan datang ke restoran tempat Su Lingzhen muncul. Dengan metodenya, tidak butuh waktu lama untuk mengetahui beberapa informasi berharga. Misalnya, apa yang pernah dikatakan Su Lingzhen di sini, serta kebencian dan fitnah yang tidak tahu malu terhadap penerus Fang Chunsan. Misalnya, Su Lingzhen pernah mengancam bahwa tidak akan lama lagi Lin Sun, keturunan Gunung Fangchun, akan mengalami pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, ketika Su Lingzhen pergi, ada seseorang yang mengikutinya.
Serangkaian petunjuk ini memungkinkan lelaki tua berjubah putih membuat kesimpulan yang berani dalam sekejap. Orang yang membunuh Su Lingzhen kemungkinan besar adalah Lin Sun. Perlu dicatat bahwa wilayah di mana kota Iguk-guk berada adalah wilayah di mana kekuasaan pengadilan Tao yang sunyi besar tersebar. Melihat dunia, siapa yang berani membunuh keturunan pengadilan Tao yang sunyi besar di sini? Itu pasti sisa-sisa Gunung Fangchun. Mata lelaki tua berjubah putih itu berkedip-kedip. Aku khawatir kemana harus memburumu orang menyebalkan kecil, tapi kamu muncul atas inisiatifmu sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tanpa perlindungan dari keturunan itu dari Gunung Fangchun, bagaimana serangga kecil sepertimu bisa bertahan jam berapa sekarang? Hari ini, seluruh istana Tao sangat marah, dan kepala sekolah mengeluarkan perintah. Segala upaya dilakukan untuk mencari Lin Sun, keturunan Gunung Fangchun, dan membunuhnya tanpa ampun. Segera setelah itu, pengadilan Tao primordial seperti binatang buas kuno yang marah, dan semua kekuatan di wilayah yang dicakup oleh kekuatannya mengambil tindakan satu demi satu. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya pergi berperang, mata-mata dimobilisasi seperti air pasang, dan kekuatan kelompok etnis besar yang dilindungi di bawah istana Tao prasejarah juga dimobilisasi. Pada hari ini, terjadi keributan total di Zongtu Daosu. Sebagai salah satu dari 6 pengadilan besar, Pengadilan Agung Kuno telah berdiri selamanya, meskipun vitalitasnya rusak parah dalam permainan besar itu, kekuatannya masih cukup untuk membuat langit bergetar. Oleh karena itu, ketika Istana Tao Prasejarah melancarkan operasi perburuan terhadap Lin Sun, hal itu juga menarik perhatian dunia dan mengejutkan banyak orang berkuasa. Tapi ini belum berakhir. Selanjutnya, Qiankun Daoting, Panwu Daoting, Demonic Daoting, Klan Perang Yongzhao, Klan Perang Air Hitam, Klan Perang Tiangui. Satu demi satu, raksasa mengumumkan kepada dunia luar bahwa Lin Sun, keturunan Gunung Fangchun, dicari di seluruh jalan kuno langit berbintang. Terlebih lagi, hadiah yang sangat besar dijanjikan untuk tujuan ini, bounty tersebut sangat besar sehingga akan membuat orang kaisar Rilem manapun iri dan didambakan. Untuk sementara waktu, situasi di seluruh Daozu dunia tengah berubah, di setiap kota di wilayah yang luas, ada poster berisi hadiah untuk Lin Sun. Udara dingin menembus langsung ke langit. Betapa bodohnya Lin Sun, kenapa dia memilih untuk tinggal sendirian sekarang dia mungkin akan mati. Saya tidak tahu berapa banyak petani yang gempar dan ketakutan. Baru pada saat itulah dunia menyadari bahwa Lin Sun, keturunan Gunung Fangchun, benar-benar tinggal di jalan kuno langit berbintang dan tidak memilih untuk pergi ke sisi lain langit berbintang. Kekuatan besar yang pernah dibunuh oleh Gunung Fangchun akhirnya menemukan target untuk melampiaskan amarah mereka. Mulai sekarang, Lin Sun telah menjadi tikus jalanan, dan semua orang menyerukan pemukulan. Seseorang bersemangat. Jika keturunan Gunung Fangchun itu masih ada, ortodoksi mana di dunia yang berani melakukan ini dengan latar belakang kekuatan besar seperti An Huang, Qiankun, dan Pan Wu, menargetkan Lin Sun bersama-sama hanyalah sepenuhnya tak tahu malu. Beberapa orang tidak tahan, tetapi mereka hanya bisa mengkritiknya secara diam-diam dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun, kekuatan 6 pengadilan besar dan 10 klan perang masih menjadi yang terkuat di dunia. Lin Sun hari ini berbeda dari sebelumnya. Dia sudah menjadi kaisar semu terhebat. Melihat dunia, berapa banyak orang yang menantang seperti dia. Saya khawatir hanya tokoh Kaisar Rilem yang dapat menekannya, tetapi poin kuncinya adalah, akankah Lin Sun menunggu dengan bodohnya untuk ditekan? Dengan kekuatan keturunan Gunung Fangchun, jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, kekuatan manakah di dunia ini yang dapat menghentikan pembunuhan mereka sekarang setelah mereka pergi? Mereka masih tidak berencana untuk berhenti. Itu sungguh gila. Ketika dia mengetahui berita itu, Mi Wuya menghela nafas. Dalam hatinya, tiba-tiba ia merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan terhadap Pan Wu Daoting tempatnya berada. Mulai hari ini, Mi Wuya akan mengasingkan diri, tidak lagi memperhatikan dunia luar, dan ketika dia mencapai level tertinggi dan menjadi kaisar, dia akan pergi sepenuhnya. Kepala sekolah, di dunia ini sekarang, satu-satunya di dunia yang dapat memberikan perlindungan kepada Lin Sun adalah Xuan Huang Daoting kita. Di Xuan Huang Daoting, Ling Hongzuang menemukan pelatih kepala Tai Su Hong. Setelah mengetahui bahwa Lin Sun diinginkan, dia merasakan kemarahan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Memang benar, dia pernah menjadi lawan Lin Sun, tapi dia tidak tahan dengan cara ini dilakukan. Itu terlalu tercela, terlalu tidak tahu malu, dan tidak ada intinya sama sekali. Apakah kamu ingin Xuan Huang Daoting kami membantu anak ini? Tai Su Hong mengerutkan kening. Ling Hongzuang mengangguk. Hongzuang, tahukah kamu mengapa Qiankun, Hong Huang, dan Pan Wu begitu putus asa menghadapi Lin Sun? Tai Su Hong berkata, sederhana sekali.
Jika anak ini masih hidup, dia akan menjadi seperti duri di hati kekuatan ini, membuat mereka sulit tidur dan makan. Tapi dia hanyalah seorang kaisar kuasi tertinggi. Ling Hongzuang mau tidak mau berkata. Tai Su Hong menggelengkan kepalanya. Itu salah, dia bukan hanya seorang kaisar semu tertinggi, dia juga keturunan Gunung Fangchun. Dia adalah orang yang tak terkalahkan di alam suci dan memiliki latar belakang yang menakutkan. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh, mungkin dia akan menjadi kaisar Douzan kedua di masa depan. Dan inilah yang paling mengkhawatirkan kekuatan-kekuatan besar itu. Ling Hongzuang merasa ngeri di dalam hatinya. Kaisar Douzan sudah cukup kuat untuk mengalahkan kaisar tanpa nama. Jika Lin Sun memiliki kekuatan tertinggi di masa depan, itu memang akan membuat kekuatan yang memusuhi Gunung Fangchun tidak bisa tidur dan gelisah. Hongzuang, setelah pertandingan besar itu berakhir, Xuan Huang Daoting kami mampu melindungi diri kami sendiri justru karena kami tetap netral dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Kali ini, kami juga tidak akan ikut campur. Tai Su Hong berkata dengan suara yang dalam, dengan nada ketidaktaatan. Meskipun Ling Hongzuang sudah menduga ini akan terjadi, dia tetap merasa kecewa. Bisakah netralitas yang terkesan adil namun sebenarnya tidak ada sikap sama sekali ini bisa dipertahankan seperti ini? Ling Hongzuang menghela nafas dalam hatinya. Di luar kota besar, Lin Sun tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya ketika dia melihat poster buronan dengan hadiah yang dipasang di mana-mana di tembok kota. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah diburu berkali-kali, dan setiap kali dia harus melarikan diri karena malu, mengalami pertumpahan darah dan bahaya. Tapi sekarang, kenapa dia peduli dengan hal ini? Saat itu di Xuan Huang Daoting, di bawah pengawasan permaisuri roh api dan tokoh tingkat kaisar lainnya, tidak ada yang bisa mengetahui identitasnya, terlebih lagi, dia sekarang berbeda dari sebelumnya. Namun, Lin Sun masih merasa terkejut, karena ada sosok setingkat kaisar yang duduk di menara kota ini. Dari komentar orang-orang, dia segera mengetahui bahwa ini adalah Kaisar Perang Ruiyang dari Istana Tao Kuno. Dia baru saja tiba dan ditempatkan di sini dengan tujuan memburu dan membunuh Lin Sun. Selain itu, tidak hanya di kota ini, tetapi juga di kota-kota lain di dunia tengah Daozu, ada juga tokoh setingkat kaisar seperti Kaisar Perang Ruiyang yang memegang komando. Rasanya seperti menenun jaring, menunggu untuk menangkap Lin Sun. Anda benar-benar menganggap saya tinggi, Tuan Lin. Lin Sun menghela nafas dalam hatinya, dan memasuki kota dengan tenang tanpa ragu-ragu. Saat dia memasuki gerbang kota, kekuatan kekaisaran yang menakutkan menyapu seluruh tubuhnya, tetapi dengan cepat menghilang. Lin Sun berjalan ke lautan luas manusia seolah-olah dia sama sekali tidak menyadarinya. Di menara kota, Kaisar Perang Ruiyang tampak tenang dan sedang menyeruput teh. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ikan yang diburu oleh seluruh dunia baru saja melewati matanya dengan megah. Di pusat kota ini, ada formasi teleportasi kuno. Setelah Lin Sun tiba, dia membayar Dao Kristal dalam jumlah besar dan masuk ke dalamnya. Sekte Senji Dao yang dia tuju bercokol di prefektur Wulin, dan dipisahkan dari prefektur Zongtu Dao oleh 9 negara bagian. Jika mengandalkan pergerakan untuk melarikan diri, setidaknya membutuhkan waktu 3 hingga 5 bulan. Lin Sun tidak membuang banyak waktu di jalan, jadi menggunakan formasi teleportasi kuno untuk melakukan perjalanan secara alami menjadi pilihan pertamanya. Susunan teleportasi kuno seperti sebuah lorong yang tersebar di setiap kota, susunan teleportasi kuno yang berbeda dapat berteleportasi satu sama lain. Menurut rencana perjalanan Lin Sun, untuk pergi ke prefektur Wuling, Anda harus memasuki 39 kota dan meminjam formasi teleportasi kuno yang berbeda agar dapat tiba dengan lancar. Ini sudah merupakan pilihan yang paling menghemat waktu. Tapi yang harus dia bayar adalah Dao Kristal setinggi langit. Untungnya, Lin Sun tidak kekurangan Dao Jing sekarang. Bas, saat fluktuasi spasial yang tidak jelas menyebar, sosok Lin Sun tiba-tiba menghilang ke dalam formasi teleportasi kuno. Menyingkir, teriakan keras terdengar, dan sosok kuat bergegas menuju formasi teleportasi kuno. Ini adalah seorang pemuda berjubah abu-abu, memegang lampu perunggu di telapak tangannya, minyak di dalam lampu itu semerah darah, cahaya lampunya bergoyang, mengeluarkan gumpalan fluktuasi yang aneh. Sial, dia benar-benar kabur. Ketika dia melihat formasi teleportasi kuno kosong dari manusia, wajah pemuda berjubah abu-abu itu menjadi suram, dan matanya sangat marah hingga hampir meledak. Lucu, apa yang terjadi? Sosok Kaisar Perang Ruiyang muncul dari udara tipis, dia kurus dan berambut abu-abu, dia memancarkan kekuatan kekaisaran yang mengerikan, menindas semua biksu di daerah terdekat untuk mundur dengan ngeri. Ini seperti melihat dewa. Senior Qi, barusan, saya menggunakan kekuatan lentera hijau peminum darah untuk menangkap energi dan fluktuasi darah Lin Sun, tapi saya terlambat satu langkah, dan dia melarikan diri dengan bantuan formasi teleportasi kuno ini. Pemuda berjubah abu-abu bernama Lucu tampak frustrasi.
Ia berasal dari pengadilan Tao Qiankun, namun ia juga mengenali Kaisar Perang Ruyang dari pengadilan Tao Prasejarah. Meski hatinya merasa tertekan, ia tidak berani menunjukkan sedikitpun. Minumlah darah dan lentera hijau. Kaisar Perang Ruyang menunjukkan warna yang aneh, lampu ini sangat ajaib, selama dapat mengumpulkan darah target dan menggunakannya sebagai minyak lampu untuk menyalakannya, kemanapun target melarikan diri, maka akan terkunci rapat. Segera, ekspresi Kaisar Perang Ruyang menjadi jelek dan dia berkata, "Maksudmu, orang menyebalkan kecil Lin Sun ini baru saja melarikan diri dari bawah hidungku." Lucu tidak berkata apa-apa dan menyetujui. Ekspresi Kaisar Perang Ruyang tidak menentu, dia merasa seolah-olah dia telah ditampar tanpa terlihat, baru kemudian dia bereaksi, dan wajah lamanya terbakar. Darah di lampu ini. Dia memandang Suein Qingdeng. Tebakan senior bagus. Darah ini berasal dari Lin Sun. Dia terluka parah di depan reruntuhan gerbang area terlarang abadi kuno dan darahnya mengalir seperti air mancur. Saya mengirim keturunan saya untuk mengumpulkan sebagian darinya. Lu Chufei berkata dengan cepat, menurut pemahaman Qiankun Daoting kita tentang putra ini, dia sangat pandai dalam penyamaran dan metode sembunyi-sembunyi. Dia tidak dapat diprediksi. Dengan metode berburu biasa, bahkan sosok setingkat kaisar tidak dapat menangkapnya sama sekali. Sulit untuk menguncinya. Tetapi dengan lentera hijau peminum darah ini, berbeda. Kaisar Perang Ruyang mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata sejak anak ini pergi melalui formasi teleportasi kuno, dia pasti sudah menyadari situasinya. Kita juga harus mengambil tindakan penuh untuk mencegah anak ini meninggalkan Daozu dunia tengah ini. Melarikan diri. Lu Chushen berpikir begitu. Di hari yang sama, Kaisar Ruyang menyebarkan berita tersebut, dan segera menerima kerja sama dari Hong Huang, Qiankun, Pan Wu dan kekuatan besar lainnya, mengirimkan berbagai kekuatan datang dari segala arah. Pada hari itu, setiap formasi kuno legendaris yang didistribusikan di Zongtu Daozu disegel. Kecuali kekuatan Tao seperti Hong Huang, Qiankun, dan Pan Wu yang dapat meminjamnya, para pembudidaya Tao lainnya tidak memiliki kesempatan untuk meminjamnya. Ini sepenuhnya akan memblokir kemungkinan Lin Sun pergi dengan bantuan formasi teleportasi kuno. Kota Yong. Ketika Lin Sun melihat formasi teleportasi kuno yang diblokir, dia segera menyadari bahwa musuh mungkin telah menguasai cara melacaknya. Sepertinya kita hanya bisa mengubah strategi kita. Lin Sun tidak gugup sama sekali. Jika formasi teleportasi kuno diblokir, dia hanya akan terbang dan bergerak. Itu hanya akan memakan waktu. Suara mendesing. Bahtera Haoyu bergerak di antara langit, dan Lin Sun duduk di atasnya, bermeditasi dengan tenang. Di area terlarang abadi kuno belum lama ini, budidayanya baru saja menembus ke puncak alam kuasi kaisar. Dan tidak seperti kaisar kuasi teratas lainnya, ketika dia pertama kali menginjakan kaki di kaisar kuasi tingkat pertama, api ilahi besar yang terkondensasi di tubuhnya secara bersamaan mengintegrasikan misteri 3 jalur pemurnian tubuh, pemurnian ki, dan pemurnian jiwa. Dan perlu Anda ketahui bahwa Dao Shen Huo kaisar kuasi lainnya hanya dapat menerobos suatu alam setiap kali ia terintegrasi dengan misteri sebuah jalan. Dari sini kita dapat melihat betapa berbedanya Taoisme Lin Sun saat ini. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tingkat budidaya Lin Sun tiba-tiba menjadikannya kaisar semu tingkat ketiga, tetapi api ilahi dari jalan yang telah ia kental terlalu unik. Hal ini juga memungkinkan dia untuk memulai jalur yang benar-benar berbeda dan unik. Kaisar semu dapat mengendalikan hukum kerajaan yang tidak lengkap, itulah sebabnya ia disebut kaisar semu. Tapi Lin Sun baru-baru ini menemukan bahwa meskipun hukum jalan besar yang dia kendalikan saat ini agak tidak lengkap, hukum tersebut hampir sama dengan hukum di kerajaan nyata. Apakah ini karena api ilahi besar yang aku kentalkan terlalu unik? Lin Sun mulai berpikir, jika seseorang berada di alam kuasi kaisar, ia dapat mengendalikan kekuatan jalan yang hampir sebanding dengan alam kaisar yang sebenarnya, yang tidak diragukan lagi luar biasa. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Saat saya mendapat kesempatan, saya harus mencobanya. Lin Sun mengelus dagunya, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Namun segera, dia meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan mulai melemahkan 5 organ dalam. Sekarang, ia memiliki landasan rahasia dalam mengembangkan 5 alam kebajikan dari Dao Huangting Sutra, jika ia dapat berkultivasi dengan sukses, 5 avatar kayu hijau, loes, api merah, air hitam, dan platinum dapat memiliki kesadaran dan kesadaran yang tidak ada, lebih rendah dari dewa aslinya. Bagus sekali. Saat itu, dia sendiri yang bisa mengerahkan kekuatan bertarung 6 orang. Hal yang paling menakjubkan adalah ketika tidak bertarung, klon lain juga dapat memahami Tao dan memahami kitab suci Tao. Niscaya ini akan menghemat banyak tenaga dan waktu bagi Lin Sun dalam jalur kultivasi. Perlu dicatat bahwa ketika Ruosu, Li Xuanwei dan yang lainnya pergi,
Mereka menyumbangkan warisan mereka kepada Lin Sun satu persatu, sehingga dia memiliki banyak warisan. Jika dia memahaminya sendiri, dia tidak akan tahu berapa banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Namun jika ada 5 klon yang merealisasikan secara bersamaan, maka akan sangat berbeda. Oleh karena itu, bagi Lin Sun, prioritas utama bukanlah menerobos dalam kultivasi, tetapi untuk sepenuhnya mengembangkan 5 kebajikan. Meskipun Lin Sun sudah menduga bahwa musuh mungkin telah menguasai cara melacaknya, dia tidak menyangka musuh akan datang begitu cepat. Suatu hari setelah dia meninggalkan kota Yong, Lin Sun, yang sedang bermeditasi di tabut besar di gurun yang luas, dibangunkan oleh gelombang kekuatan. Ketika mereka keluar dari kabin, mereka melihat pelangi ilahi yang indah jatuh dari langit, begitu terang dan berkobar sehingga aura yang dipancarkannya menyebabkan gurun menimbulkan debu di seluruh langit. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan sabuk eguan bo dan roh abadi, dia memegang kocokan lalat seputih salju di tangannya dan memancarkan aura alam kekaisaran, yang membuat langit dan bumi meratap di bawah tekanan. Di belakangnya, ada juga sekelompok ahli alam kuasi kaisar, yang masing-masing memiliki aura kuat dan mengintimidasi. Di Daozu dunia tengah di mana terdapat naga tersembunyi dan harimau berjongkok serta banyak kekuatan kuno, barisan seperti itu, meskipun tidak mewah, lebih dari cukup untuk menghadapi kaisar kuasi teratas. Orang-orang ini datang cukup cepat. Lin Sun tampak tenang, tanpa rasa panik. Dia secara kasar dapat menebak bahwa pihak lain telah meminjam kekuatan formasi teleportasi kuno untuk mengejar ketinggalan begitu cepat. Nizan, mari kita lihat kemana kamu akan melarikan diri. Pemimpin lelaki tua itu berbicara dengan anggun, suaranya seperti guntur, mengguncang semua orang ke segala arah, dan udara dipenuhi dengan suasana yang dingin. Saat mereka berbicara, energi masing-masing terkunci erat di tubuh Lin Sun, dan ekspresi semua orang tidak menyembunyikan niat membunuh. Lin Sun Hun sepertinya tidak menyadari hal ini. Matanya yang gelap menjadi gelap dan dia berkata dengan tenang dan tenang, binatang tua, beritahu aku namamu. Mungkin Lin sedang dalam suasana hati yang baik dan akan membuatkan batu nisan untukmu. Orang tua itu tidak bisa menahan cemberutnya. Sekarang kamu seperti orang yang kesepian. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu masih memiliki keberanian untuk membuat keributan seperti itu. Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya? Lin Sun berkata dengan tenang. Semakin tenang dia, semakin orang tua itu menjadi kurang tenang. Permainan besar itu baru saja berakhir, meskipun keturunan Gunung Fangchun telah pergi, hanya Lin Sun yang tersisa. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa ketika ahli waris Fangchun San itu pergi, mereka tidak meninggalkan kartu truf apapun untuk putra ini. Pergilah dan tangkap makhluk kecil ini, aku akan menyerbu formasi untukmu. Orang tua itu memberi perintah dengan suara yang dalam. Para ahli alam kuasi kaisar di belakangnya semua terkejut, saling memandang dengan ragu-ragu. Mereka tidak bodoh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Lin Sun di depan mereka tidak lagi seperti dulu, tetapi seorang kaisar semu sejati. Dalam hal budidaya, dia mungkin tidak sebaik generasi kaisar kuasi yang lebih tua, tetapi kuncinya adalah pihak lain adalah kaisar kuasi yang telah mencapai puncak. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Mengapa? Dengan saya di sini, kamu masih khawatir tentang sesuatu yang terjadi. Lin Sun tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat ini. Binatang tua, jika kamu sendiri tidak takut, kamu bisa datang ke sini dan bertarung. Mengapa membiarkan orang lain datang dan mati? Kalimat ini persis seperti yang ingin dikatakan oleh para kaisar semu, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kaisar sejati seperti Lin Sun. Lin Sun memarahinya sebagai binatang tua, yang membuat wajah lelaki tua itu menjadi hitam seperti dasar pot, dan Thunder sangat marah. Sebagai seorang kaisar, yang menghadap ke langit dan dihormati oleh semua makhluk hidup, siapa yang berani bersikap sombong dan memfitnah? Bajingan kecil, aku tidak ingin menindas yang kecil, tapi kamu melakukannya. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kata lelaki tua itu, tiba-tiba melambaikan kocokan seputih salju di tangannya. Wow, pelangi ilahi putih cerah menyebar ke seluruh langit seperti hujan, penuh dengan rahasia hukum kekaisaran. Kekosongan itu runtuh dan meraung dalam sekejap, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Dunia di sini juga mengalami kekacauan dan kekacauan. Inilah kekuatan alam kaisar, satu pukulan dapat mengguncang dunia dan membuat semua hantu dan dewa takut. Kaisar kuasi itu terkejut. Kapan mereka akan melewati ambang batas kerajaan dan menghilangkan kata kuasi? Lin Sun berdiri di bahtera Haoyu, tidak bergerak. Tapi dari sela-sela rambutnya, pedang terbang seperti jarum muncul dan menebas dengan ringan di kehampaan. 2050